Halo, cek cek cek, 1 2 3, cek cek. Udah masuk? Belum. Baru masuk. Hmm? Cek cek cek. Alhamdulillah. Oke, ya ini sudah live ya, ini sudah live. Nah, insya Allah kita akan mulai jam 8:05 ya sambil menunggu teman-teman yang lain hadir. Alhamdulillah, webinar kita kali ini pesertanya yang terregistrasi hampir 3.000 peserta ya. Nah, ini luar biasa antusiasme dari teman-teman untuk belajar pada Mas Dewa untuk materi mengenal bahasa-bahasa hipnotis. Tentunya webinar-webinar yang kita lakukan itu bertujuan agar bagaimana nanti teman-teman bisa mengaplikasikannya dalam bisnisnya sehingga nantinya bisa makin tumbuh, omsetnya makin meningkat. Oke, kita sambil nunggu teman-teman yang lain. Ini dari mana aja nih teman-temannya ini? Wah, udah mulai banyak ya. Insya Allah webinar kita kali ini nanti akan berlangsung, kita mulai jam 8:05 dan akan berlangsung selama 1 jam. Nah, dan setelah itu nanti kita akan ada tanya jawab dengan Mas Dewa. Wah, udah mulai banyak hadir. Insya Allah moga-moga webinar kita kali ini berjalan dengan lancar. Wah, ada yang dari Surabaya, dari Malang, dari Bekasi. Ya, bismillah ya. Kita sama-sama malam hari ini akan menimba ilmu dari Dewa Barat juga. Tentunya yang paling penting insya Allah nanti webinar kita kali ini bagi teman-teman yang kesulitan, mungkin nanti akan ada gangguan koneksi juga bisa tenang aja, kita juga nanti akan ada replay webinarnya. Wah, udah mulai tambah banyak ya. Woi, belum lah ya. Kita tunggu teman-teman yang lain terlebih dahulu. Ya, pastikan biasanya kalau webinar itu catat tahannya apa nih, gitu kan, apa yang bisa nanti dipraktekkan teman-teman setelah webinar kita kali ini. Dan juga pastikan koneksi dari ini suaranya jelas. Suara gitu kan, gambar gitu kan, pastikan suara gambar jelas, koneksi pastikan sehingga nanti dengan materinya maksimal. Dan juga bagi teman yang mungkin ada koneksi gitu mas, ini ada gambar sini gitu kan, lagi gangguan koneksi atau suaranya kurang jelas gitu, gambarnya kurang jelas. Nah, insya Allah nanti kan ada replay webinarnya yang nanti akan langsung dikirim ke email teman-teman. Ya, biasanya 3 jam atau mungkin besoknya ya, besoknya akan dikirim otomatis ke email teman-teman sehingga nanti bisa ngulang lagi. Tapi di materi kita kali ini nanti ya dari teman-teman catat tahannya, lalu juga catat apa pertanyaannya. Nanti insya Allah setelah webinar selama 1 jam, nanti akan ada juga sesi tanya jawab dari bersama Mas Dewa Barat. Nanti kalau mau ada gangguan di webinar bisa nonton link YouTube-nya mana mas?
kita kasih link YouTube-nya juga biar teman-teman yang nggak jelas ketika di webinar Jam itu juga bisa langsung nonton via YouTube. Ya, siap-siap dulu. Juga Mas Dewa lagi siap-siap materinya, gitu kan. Biar nanti insya Allah akan banyak contoh, banyak teorinya, banyak aplikasinya, sehingga teman-teman bisa praktek ya. Bisa dengan mudah dipraktekkan. Ini gimana ini? Ini juga judulnya ini juga keren ini ya, mengenal bahasa hipnotis ini. Gimana ini? Ini diajarin apa nanti sama Mas Dewa ini? Oh, kita copy juga. Ada link YouTube-nya. Oke, oke, saya juga ada link YouTube-nya. Wah, ini udah mulai banyak ngecat ya. Oke, ya sambil nunggu persiapannya siap-siap. Yang pertama, jangan lupa teman-teman tadi ya, pastikan koneksinya lancar, gitu kan? Pastikan koneksinya lancar, gambarnya ini jelas, juga suaranya juga jelas. Lalu juga, siapkan kertas mungkin ya, siapkan kertas untuk mencatat apa yang nanti bisa dipraktekkan di bisnis saya. Lalu yang kedua juga siapkan kertas untuk menulis pertanyaan apa yang nanti akan disampaikan oleh Mas Dewa. Dan agar nanti ini ketika webinar ini berlangsung dengan hikmat, dengan baik. Dan nanti ketika webinar berlangsung mungkin di sini ya di kolom chatnya nanti teman-teman jangan banyak chat dulu ya ketika Mas Dewa menyampaikan, nanti jangan komen-komen atau tanya-tanya. Nanti insya Allah akan ada sesi tanya jawab. Nah, setelah webinar selesai. Setelah Mas Dewa menyampaikan materi, insya Allah 1 jam. Satu lagi teman-teman silakan chat di bagian chat ini ya, di webinar Jam. Silakan chat. Nanti teman-teman bisa tanya langsung kepada Mas Dewa Prayoga. Nanti kan kita pilih. Oke, wah ini udah jam 8:05. Nah, kita langsung mulai aja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman yang sudah hadir. Kami ucapkan terima kasih yang sudah hadir, menyempatkan diri untuk daftar, lalu juga mungkin share, lalu juga sekarang hadir ketika webinar malam hari ini. Webinar kita kali ini diadakan oleh Billionaire Coach. Insya Allah akan diadakan setiap bulan, gitu ya. Insya Allah akan setiap bulan dan itu gratis ya. Itu gratis untuk teman-teman. Untuk apa? Tujuannya apa? Untuk membantu meningkatkan bisnis teman-teman, pertumbuhan bisnis teman-teman. Dan tentunya itu peningkatan omset bisnis teman-teman. Nah, insya Allah kita akan adakan rutin ya tiap bulan, bukan ada halangan. Jadi pembicara juga Mas Dewa, mungkin pembicara-pembicara yang lainnya. Nah, webinar kali ini membahas satu materi yang spesial ya, mungkin judulnya juga unik ya, mengenal bahasa hipnotis. Nah, ini apa hubungannya bahasa hipnotis sama bisnis? Gitu kan? Apa nanti diajari Mas Dewa ini menghipnotis orang-orang sekitar Anda, keluarga Anda, gitu enggak ya? Tapi nggak tahu ya, saya juga nggak tahu. Tapi nanti harapannya materi kali ini juga akan berdampak juga bagi pertumbuhan bisnis teman-teman. Jadi gimana sih aplikasinya hipnotis di bisnis teman-teman? Jadi ini di cara menyampaikan dan lain-lain. Nah, agar webinar kali ini berlangsung baik, nah pastikan yang pertama ya, saya ulang berkali-kali, pastikan koneksinya lancar ya. Pastikan koneksinya lancar ya, sehingga nanti suara dari Mas Dewa, gambar gitu kan bakal jelas ya. Pastikan koneksinya lancar. Kedua, siapkan kertas gitu kan. Untuk apa? Untuk mencatat bukan materi ya, karena materi juga bisa diulang ya. Untuk mencatat apa yang langsung bisa teman-teman praktekkan setelah webinar kita malam hari ini ya. Lalu juga kata kerja digunakan juga untuk mencatat pertanyaan apa yang nanti ditanyakan kepada Mas Dewa setelah menyampaikan materi ya. Jadi akan ada setengah jam, nanti kan kita pilih pertanyaan mana yang nanti akan ditanyakan kepada Mas Dewa dan kita jawab. Lalu yang ketiga ini juga penting juga agar nanti berjalan lebih baik lagi. Nah ini tolong di kolom chatnya, di kolom chat nanti ketika Mas Dewa menyampaikan, please ya, misalnya minta tolong
untuk jangan apa namanya komen-komen gitu kan, karena menyimpang malah iklan gitu ya, jangan ya. Kalau ada yang iklan bisa dihapus-hapus. Jadi agar nanti Mas Dewa bisa fokus ke materi. Nah nanti akan ada sesi khusus buat teman-teman untuk tanya jawab lewat chat ini ya. Insya Allah nanti jam 9-an Pak. Nanti kita buka ya. Dan bagi teman-teman yang kesulitan juga, Mas ini linknya apa namanya kurang jelas di webinar aja. Nah kita juga sediakan link YouTube-nya ya. Teman-teman juga udah pada komen-komen. Ya link YouTube-nya juga ada di komen. Saya posting juga. Nanti akan sering saya posting agar nanti bisa teman-teman lihat dengan apa namanya lebih jelas. Dan lebih senangnya lagi, insya Allah ini juga akan ada replaynya ya. Jadi wah jangan khawatir gimana tiba-tiba hujan lampu mati ya, tenang aja ya. Nanti akan ada replaynya. Jadi teman-teman bisa nonton lagi. Oke itu ya. Nah itu ya aturan-aturan dari awal. Moga-moga nanti teman-teman nonton dengan sesi, gitu kan. Oh ini ya juga bagi yang sambil nonton gitu ya, bisa juga apa namanya testimoni ya, bikin apa namanya status dong, bikin status dengan hashtag webinar Dewa Sharing. Ya, ini biar Mas Dewa makin semangat ini ya, isi webinar berikutnya. Ya nanti setelah webinar kita nanti komen-komen terbaiknya dari Mas Dewa ya bakal dapat buku dari Kak Dewa bebas. Nah, jadi silakan ada 3 testimoni terbaik akan mendapatkan buku dari Mas Dewa. Silakan dipilih, nanti akan kita pilih. Jadi silakan teman-teman ya yang lagi nonton dan ingin dapat bukunya Mas Dewa gratis, silakan komen-komen kasih testimoni nanti ya tentang webinar kita kali ini dengan hashtag webinar Dewa Sharing. Ya, nanti akan ada 3 testimoni terbaik yang akan kita pilih untuk dapatkan buku Mas Dewa. Asik ya? Oke. Sudah 6 menit ya saya ngomong panjang untuk memulai acara ini. Semoga nanti webinar kita berlangsung dengan lancar. Saya rasa juga Mas Dewa ini. Halo Mas Dewa. Udah siap Mas Dewa? Cek. Suaranya. Halo. Tes. Ada ya? Sudah online Mas Dewa? Coba kita lihat, kita sapa dulu. Halo Mas Dewa, sehat Mas Dewa? Udah? Oke. Udah? Oke, sudah siap. Ada Mas Dewa sudah siap. Tidak perlu lama lagi, kita sambut Mas Dewa Prayoga. Semoga nanti lancar ya webiarnya. Kita sebut Mas Dewa Prayoga dengan tepuk tangan yang meriah. Welcome Mas Dewa. Silakan Mas. Langsung ke materi ini. Langsung ya? Yuk, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas? Oke, suaranya jelas. Kalau jelas, bilang jelas ya. Kalau enggak, sama sini. Jelas ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum teman-teman mendapatkan materi yang luar biasa pada sesi malam ini, saya ucapkan terlebih dahulu selamat datang di webinar saya bulan ini, tepatnya mungkin webinar pertama saya di bulan Mei ya. Harapannya satu ya, semoga kawan-kawan nanti bisa mendapatkan pelajaran dan tentunya pengetahuan baru agar bisa dipraktekkan dalam bisnisnya. Suaranya ada nggak? Ada yang bilang nggak ada suaranya katanya? Ada nggak? Ada ya? Kalau suaranya nggak jelas berarti jaringannya lemot. Ah, bener tuh. Oke, insya Allah waktu selama 1 jam ke depan kita akan bedah sebuah topik yang cukup menarik mungkin ya. Bagi saya pribadi ini adalah modal saya, terutama dalam hal penjualan ya, yang online terutama ya. Tidak hanya online sebenarnya, ketika jualan di dunia offline pun ini digunakan. Oke, suaranya udah jelas ya? Karena saya pastikan dulu suaranya jelas, baru kita mulai. Khawatir nanti ngomong ngocoblak gitu kan. Ngomong panjang lebar tapi gak kedengeran suaranya. Oke, saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sudah hadir. Saya percaya bahwa hadirnya Anda dalam webinar kali ini bukan tanpa alasan. Ya, bisa jadi di antara kawan-kawan semua, Allah takdirkan supaya next mungkin ke depannya omsetnya bisa naik secara signifikan. Amin. Ya.
juga ordernya makin laris, gak karuan, dan tentunya bisa mendapat insight-insight baru agar bisa Anda praktekkan dalam bisnis Anda. Oke, nah materi kali ini saya kasih judul mengenal bahasa hipnotik. Cuman sebelum masuk ke sana, mungkin sebagian dari Anda belum mengenal saya karena ada beberapa orang memang daftar karena share dari status saya ya. Saya sebelumnya berterima kasih juga kepada kawan-kawan yang sudah rela share status saya di Facebook untuk menginformasikan ke teman-temannya. Semoga menjadi amal kebaikan buat Anda semua. Amin. Oke, bagi kawan-kawan yang belum pernah mengenal saya, mungkin saya langsung masuk slide saja ya supaya lebih enak. Bentar, saya masukin ini dulu, lupa gimana caranya ya. Bentar. Piye cara? Flash ya. Ya udah gak bisa, Rek. Ini kan? Ini kan? Ini. Terus ada. Oke. Bentar ya. Saya mau coba share dulu, share. Kok bisa, Mas? Hah? Coba klik. Klik apa? Bisa. Ini nggak bisa. Bentar ya, ada gangguan bentar. Enggak lah. Chatnya ada di situ. Teman-teman masih aktif? Masih. Apa? Saya kok gak bisa screen share ya? Apa nih gara-garanya nih, Mas? Diklik tak bisa. Gak bisa. Oke. Terus saya keluar dulu coba nanti. Bisa Oh. Nah, bisa. Ada. Oh, udah bisa. Desktop ya? Lupa, sudah lama gak webinar. Oke, silakan Mas Dewa. Lanjut. Udah ya? Siap. Oke, sebelumnya saya ucapkan permohonan maaf terlebih dahulu karena barusan ada sedikit kendala ya. Maklum, udah lama gak webinar. Lupa ingat. Oke, bagi kawan-kawan yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Dewa Eka Prayoga. Kawan-kawan bisa panggil saya Kang Dewa ya karena kebetulan saya domisili di Bandung. Ya, dulu di Bandung itu sapaan akrabnya adalah Akang, jadi Kang Dewa ya. Saya sehari-hari memang ngurusin beberapa bisnis, cuman selain itu pun saya juga sebagai seorang business coach yang memang tugas saya pribadi adalah membantu kawan-kawan UKM terutama ya, pengusaha pemula agar bisnisnya bisa running, tumbuh, growing dan sesuai dengan harapan mereka. Selain itu saya juga seorang master license practitioner NLP dari Richard Bandler langsung. Ya, inilah ilmu yang akan kita pelajari juga nanti selama 1 jam ke depan. Insya Allah tentang berbau NLP juga. Gitu. Saya juga seorang hipnoterapis. Jadi kalau Anda tadi daftar itu pakai Bitly-nya bahasa hipnotis, sebenarnya hipnotis itu sendiri salah kaprah ya. Jadi hipnotis itu adalah orang yang melakukan hipnosis. Prosesnya itu sendiri adalah disebut dengan hipnosis, bukan hipnotis. Hipnotis itu orangnya ya. Tapi karena orang banyak mengenal istilah seperti itu, akhirnya saya gunakan bahasa hipnotis dengan kata hipnotis agar Anda lebih aware dan lebih paham gitu. Tapi saya luruskan di sini, bagi kawan-kawan yang mungkin belum pernah mengenal hipnotis, ya hipnotis itu orangnya, hipnosis adalah prosesnya. Saya juga seorang affiliate marketer, ya, alhamdulillah beberapa kali saya ikut kontes penjualan affiliate dan jadi juara ya, 3 besar, juara 1 4 kali berturut-turut juga, izin Allah ya, bahwa ya itulah hobi jualan ya di internet ya, alhamdulillah menghasilkan. Saya juga seorang master coach, billionaire coach, jadi perusahaan yang memang bergerak dalam dunia edukasi, terutama training, development, dan juga coaching and consulting. Saya juga udah nulis 7 buku, alhamdulillah semuanya bestseller. Insya Allah mulai bulan depan, tanggal 1, saya akan kembali nulis buku setelah pensiun 1 tahun. Insya Allah nanti bukunya seru banget ya. Dan juga saya juga seorang founder dan CEO dari Billionaire Corp, yang memang bergerak dalam dunia edukasi. Ya. Yang terakhir saya juga owner dari Billionaire Store. Kalau kawan-kawan pernah beli buku Billionaire Store ya ini salah satu bisnis saya. Billionaire Coach, Mesin Kreativitas dan juga Selia Hijab.
Oke, mungkin itu sedikit perkenalan dari saya, ya. Dan tidak perlu panjang lebar karena waktunya sangat terbatas, mungkin hanya 1 jam, mungkin 1,5 jam lah dengan tanya jawab. Karena ya udah malam ya. Saya pribadi lebih memilih webinar diadakan siang ya supaya lebih seger gitu. Tapi kawan-kawan pas kemarin saya survei di grup, kebanyakan pengen milih malam, ya apalah kata ya. Jadi saya ngalah dan saya coba share di malam hari seperti ini jam 8 malam. Oke, materi hari ini insya Allah akan bahas tentang bahasa-bahasa hipnotik. Ya, sekali lagi, bukan bahasa hipnotis, tapi bahasa-bahasa hipnotik. Jadi, materi ini adalah salah satu bagian dari materi yang saya pelajarin beberapa tahun ke belakang. Ya, saya pribadi mengenal dunia hipnosis, gitu ya, sejak, saya pribadi mengenal dunia hipnosis itu sejak tahun 2009 ya. Jadi udah bisa ini apa udah bisa belum orang-orang? Udah? Ya, saya pribadi mengenal dunia hipnosis sejak tahun 2009. Ketika itu saya masih kuliah semester 2 ya. Kuliah semester 2 saya ikut pelatihan tentang dunia tentang hipnotis, hipnoterapis dan saya ngambil sertifikasi di sana. Namun saya pribadi bukan tipe orang yang suka sebenarnya dalam tentang dunia hipnosis, terapis, konseling, terus hal-hal seperti itu saya agak terlalu suka. Tapi demi ya pertumbuhan ya tentunya ya, saya coba mencari lagi, terutama dalam kaitannya dengan penjualan. Oke, kawan-kawan sekalian, materi kali ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa akan membahas tentang bahasa-bahasa hipnotik ya. Sekali lagi saya katakan di awal bahwa ini bukan tentang hipnotis itu sendiri, bukan tentang hipnosisnya, tapi bagian dari ilmu yang memang teman-teman harus kuasai sebaiknya ya, yang disebut dengan NLP ya. NLP ini Neuro Linguistic Program. Saya tidak akan bahas tentang apa itu NLP, saya tidak akan bahas tentang dunia apa itu hipnotis. Saya akan langsung banyak membahas tentang apa sih hubungannya dengan dunia penjualan ya. Saya kembali lagi ke slide. Kalau ada gangguan, Mas tolong bantu bilang ya. Oke, kalau dalam dunia NLP sendiri, yang namanya bahasa-bahasa hipnotik itu banyak dikenal dengan sebutan hypnotic language pattern ya. Jadi pola bahasa yang menghipnotis ya, pola bahasa hipnotik. Nah kali ini selama 1 jam ke depan saya akan membahas tentang hal ini. Namun perlu saya katakan di awal bahwa kemungkinan saya akan adakan webinar ini untuk tema ini menjadi 2 bagian ya. Pertama malam ini, sisanya mungkin next kemungkinan minggu depan atau 2 minggu lagi. Kenapa? Karena bahasanya sangat luas dan sangat banyak. Sekali lagi banyak banget. Tapi saya coba simpelkan, saya coba ringkas, rangkum supaya kawan-kawan bisa mudah pahami ilmu ini. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi utamanya ya, yang mungkin akan sangat menyenangkan sekali jika kita praktekkan dalam bisnis kita masing-masing. Tentu teman-teman harus tahu juga apa sih manfaatnya belajar bahasa hipnotik ini sendiri gitu. Nah kalau misalkan saya katakan ya bahwa jika Anda tidak bergerak dalam dunia penjualan, dalam dunia marketing, bisnis, konseling, training, consulting, komunikasi, Anda tidak perlu kuasai ilmu ini ya. Tapi jika Anda saat ini berprofesi sebagai orang yang memang kesehariannya berkomunikasi dengan orang lain, ingin mempengaruhi orang lain, menggeluti dunia copywriting, menggeluti dunia advertising, bisnis, selling, marketing dan lain-lain, tentu ilmu ini akan sangat bermanfaat sekali. Ya, menguasai bahasa hipnotik adalah awal dari cara Anda mempengaruhi orang lain dengan lebih permisif. Ya, permisif itu artinya seolah-olah kita tidak maksa mereka untuk beli produk kita, tapi anehnya mereka malah justru tertarik dengan produk kita. Gitu. Itulah kenapa kita sebaiknya menguasai bahasa-bahasa hipnotik itu sendiri. Ya. Jadi saya tidak tahu yang menonton webinar ini profesinya apa. Bisa jadi di antara Anda adalah seorang salesman, ya tentu bisa Anda gunakan untuk mempersuasi orang saat menjual produk Anda secara offline. Bisa jadi adalah seorang bisnis online, ya tentunya nanti Anda gunakan dalam copywriting Anda. Jika Anda seorang FB advertiser, ya tentunya dalam ads copy Anda. Jika Anda seorang memang marketer, ya dalam marketing Anda, dan sebagainya. Sangat bermanfaat sekali tentunya dalam bisnis dan profesi Anda saat ini. Nah, jika didefinisikan kawan-kawan sekalian, apa itu bahasa hipnotik? Nah, apa itu bahasa hipnotik kan? Apa sih itu hipnotis? Nah, sekali lagi ya, hipnotis adalah orang yang menghipnosis. Hipnosis kita ilmunya sendiri, hipnotik itu kata bendanya. Artinya,
Ya, jika Anda sekarang mempelajari bahasa hipnotik, ya berarti kata bendanya itu, ya ilmunya itu. Nah, kalau saya definisikan kawan-kawan sekalian, bahasa hipnotik adalah pola bahasa yang dapat menembus faktor kritis. Ya, jadi perlu saya jelaskan bahwa yang namanya hipnosis itu sendiri adalah tertembusnya ya faktor kritis dan masuknya sugesti ke dalam pikiran bawah sadar gitu. Nah, kalau bahasa hipnotik apa? Ya, pola bahasa yang dapat menembus faktor kritis. Sehingga tanpa disadari, pesan yang disampaikan telah masuk ke pikiran bawah sadar sehingga lebih mudah diterima dan diikuti. Nah, kata yang perlu kawan-kawan garis bawahi adalah tanpa disadarinya itu ya, tanpa disadari. Jadi mungkin bagi Anda yang sekarang dunianya kesehariannya jualan gitu ya, banyak orang ya Anda buka Facebook Anda lah, keseharian semuanya jualan ya. Jualan ya, tentu orang tidak suka dijualin dengan seperti itu. Ada kalanya boring gitu kan. Walaupun tidak semua juga orang tidak suka jualin, ada memang benarnya bahwa orang tidak suka dijualin, tapi orang pun suka dijualin gitu ya. Buktinya banyak orang yang beli produk kita ketika kita menjuali mereka. Nah, itu hipnosis, mohon maaf. Nah, bahasa hipnotik itu sendiri seperti ini. Anda bisa foto, Anda bisa pahami ini bahwa kuncinya ada tanpa disadari itu dan tertembusnya pikiran faktor kritis. Nah, perlu saya jelaskan di sini, apa itu faktor kritis? Oke, saya ke muka saya aja deh. Oke, apa itu faktor kritis? Faktor kritis adalah semacam penjaga dalam pikiran kita lah ibaratnya ya. Jadi dalam pikiran itu ada yang namanya pikiran kritis, ada yang pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar ya. Di tengah-tengahnya itu faktor kritis. Nah, ketika kita promosi kepada orang lain, kemungkinan besar faktor kritis ini adalah menjadi penjaganya. Kira-kira ini layak nggak masuk pikiran bawah sadar? Kira-kira ini layak diterima nggak oleh pikiran kita atau dan seterusnya. Nah, kalau memang nggak layak, maka pikiran kritis ini bakal mengkritisi, gitu kan? Seperti namanya faktor kritis, ya. Makanya bagi kawan-kawan yang sekarang belum paham tentang ilmu hipnosis, ada baiknya pelajari ilmu ini supaya apa? Dan gunakan bahasa hipnosis ini supaya bisa nembus faktor kritisnya itu, ya. Ingat kawan-kawan sekalian, setiap kali saya mengadakan sebuah seminar tentang copywriting, saya selalu katakan kepada mereka bahwa tugas utama kita sebagai seorang copywriter, sebagai advertiser, sebagai sales, bukan membuat orang lain ngerti dengan produk kita, ya. Sekali lagi, bukan membuat orang lain ngerti dengan tulisan kita. Itu bukan tujuannya, bukan itu. Kecuali Anda sebagai seorang penulis, ya. Saya pribadi kalau nulis mau gak mau orang lain harus ngerti dengan tulisan saya. Tapi sebagai seorang yang memang tujuannya jualan, orang nggak harus ngerti tulisan kita, ya. Step utamanya adalah orang mau beli produk kita. Itu hal yang berbeda kawan-kawan sekalian, ya. Jadi kalau Anda perhatikan tulisan saya, maka tulisan saya menjelimet ya, muter-muter kawan-kawan sekalian ya. Anda perhatikan sales page-nya sangat muter-muter, tapi tujuannya bukan orang paham, tujuannya adalah orang tertarik dan mau beli produk saya ya. Dan alhamdulillah setiap kali launching produk, saya bersyukur kepada Allah bahwa angka penjualannya selalu di atas rata-rata ya. Kalau produk launch digital selalu di atas 500, bahkan 1000 lebih. Kalau buku selalu di atas 5000, bahkan pernah saya tembus 10.000 dalam waktu 1 hari. Kenapa begitu? Ya tadi saya memainkan kalimat-kalimat seperti itu. Yang orang tidak paham, tapi ada polanya, ada maksudnya seperti itu ya. Itu maksud dengan bahasa hipnotik. Nah, saya langsung kembali ke slide karena materinya sangat banyak sekali ya, supaya Anda langsung bisa bayangkan apa gunanya dalam bisnis Anda nanti. Nah, ya ini contoh ya. Saya langsung kasih contoh aja deh supaya lebih kebayang. Ya, contoh bahasa hipnotik ya. Pertama, mungkin yang sering saya gunakan, bahkan mungkin bagi Anda seorang NLPers gitu ya, praktisi NLP ataupun misalkan yang sudah terjun berpengalaman di dunia hipnosis hipnoterapi dan NLP, pasti sudah tidak aneh dengan kalimat ini ya. Hal pertama bagi Anda adalah kata sambil ya. Itu perhatikan bagian kirinya sambil ya. Sambil adalah salah satu contoh bahasa hipnotik. Tujuannya apa? Untuk menyelaraskan pesan dengan pikiran orang yang dipengaruhi. Contoh realnya dalam kehidupan. Saya balik lagi ke saya supaya lebih interaktif. Oke, contoh dalam kehidupan ya. Sambil tujuannya tadi, kata sambil adalah bahasa hipnotik kawan-kawan sekalian. Ya, contohnya seperti ini. Sambil Anda mendengarkan webinar saya, itu contoh ya. Anda mau gak mau dalam pikiran bawah sadar Anda akan menjawab bahwa ya, bahwa saya sedang mendengarkan webinarnya Kang Dewa. Nah, ini akan sangat bagus sekali untuk membentuk yang namanya yes-set. Facing leading juga bagus ya. Yes-set adalah pola yang memang kita tanyakan, memberikan pernyataan atau pertanyaan yang jawabannya pasti yes ya. Misalkan sambil Anda mendengarkan webinar saya,
dan mulai membayangkan apa rasanya jika Anda perhatikan dalam bisnis Anda nanti, itu kalau memang benar, berarti Anda, oh iya, aku memang lagi merhatiin. Aku lagi mikirin nih gimana nanti prakteknya dalam bisnis saya. Secara tidak sadar, itu orang bakal langsung terpengaruh dengan kita, kok dia tahu ya? Gitu. Makanya, next, hanya buat Anda adalah, setiap kali membuat promosi, jangan sungkan menggunakan kata sambil. Misalkan, sambil Anda membaca status saya ini, lah emang gue lagi baca status saya sedang baca status Anda, gitu. Sambil Anda mulai membayangkan apa manfaatnya dalam bisnis Anda, kata-kata sambil yang ditelanjutkan dengan kenyataan yang dialami akan membuat trust kita meningkat, ya, trust kita meningkat. Itu buat Anda pertama. Anda bisa langsung gunakan nanti di bisnis Anda, dalam copywriting Anda, gunakan kata sambil, karena itu memiliki daya persuasi yang sangat tinggi, memiliki daya hipnotik yang sangat tinggi. Oke, satu ilmu pertama adalah sambil. Next, berikutnya adalah, berikutnya adalah kata sebelum. Ini yang paling sering saya ungkapkan sama sekalian, ya. Bahkan tadi ketika saya memulai webinar ini pun, saya menggunakan kata sebelum, ya. Apa sebelum? Fungsinya, apa maknanya? Kata sebelum itu kalau sekalian memiliki efek hipnotik yang sangat tinggi, ya. Tujuannya apa? Menanamkan asumsi kepikiran seseorang secara tidak langsung, ya. Saya tidak langsung. Misalkan, oke, saya balik lagi ke saya supaya lebih kebayang, bolak-balik, ya. Oke, kayak tadi, apakah Anda ingat ketika saya pertama kali membuka webinar ini? Ya, tentu saya berkata di sana, suara masih kecil, tapi volume maksimum. Gimana solusinya? Gimana tuh? Tolong jawab. Nah, tadi ketika saya mulai, saya mengatakan bahwa sebelum Anda mendapatkan materi yang luar biasa pada webinar kali ini, ya, artinya setelah kata sebelum itu diasumsikan bahwa itu akan terjadi, ya. Itu yang ingin saya sugestikan ke Anda, bahwa ketika Anda nonton video ini, bahwa webinar ini sangat bermanfaat untuk Anda. Ya, contoh lagi, sebelum Anda memiliki produk saya penasaran apakah Anda sudah tahu manfaat dari produk ini. Ya, berarti yang ingin saya sugestikan kepada pembaca saya artinya adalah orang sebaiknya memiliki produk saya sebelum Anda memiliki produk saya, gitu ya. Sebelum kita menikah nanti, saya penasaran apakah Anda ingin resepsinya di rumah atau di gedung. Berarti sugesti yang masuk adalah kita nikah, ya. Jadi setelah kata sebelum itu diasumsikan apa yang ingin Anda sugestikan kepada orang lain. Dalam copywriting tentunya sugestikan apa yang Anda inginkan mereka lakukan. Misalkan ingin beli produk Anda, berarti sebelum Anda memiliki produk saya ini, ya, misalkan sebelum Anda beli produk ini sekarang, sebelum Anda baca penawaran ini sampai selesai, ya, itu berarti setelah kata sebelum adalah yang Anda inginkan untuk orang lakukan. Itu ya, itu yang kedua. Jadi gunakan kata sebelum karena ini punya efek yang sangat tinggi, persuasi dan sangat menghipnotis sekali. Oke, next. Nah, yang ketiga, dan. Ya, yang ketiga adalah dan. Sadar nggak sadar bahwa yang namanya dan itu membuat dua atau lebih pesan berbeda seolah-olah berhubungan. Ya, berhubungan, itu salah ketik ya. Seolah-olah berhubungan. Maksudnya apa? Ya misalkan saya lapar dan saya makan, berarti seolah-olah berhubungan. Saya lapar maka saya makan. Dan ini bisa Anda gunakan dalam copywriting Anda saat menjual produk Anda. Misalkan ketika Anda ingin menjual produk kecantikan, jika Anda merasa bahwa diri Anda mengalami masalah misalkan yang ingin Anda jual produknya, dan itu kata sambungnya kawan-kawan sekalian, ya. Maka sering-seringlah gunakan kata dan, ya. Nanti saya akan tunjukkan salah satu sales letter saya di akhir, bagaimana saya akan studi kasusnya, saya bongkar ke Anda, bagaimana saya menggunakan bahasa hipnotik ini dalam copywriting saya. Intinya adalah gunakan kata dan untuk menghubungkan satu kalimat, satu kata dengan kata yang lain agar seolah-olah berhubungan. Walaupun bisa jadi sebenarnya nggak nyambung gitu loh. Ya. Yang keempat adalah karena, ya. Seperti yang mungkin Anda tahu, ya, bahwa kata karena membuat orang lain jadi sangat terpengaruh. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Robert Cialdini mengatakan bahwa ketika kita menggunakan kata karena, maka efeknya 96% ya bakal disetujui. Ketika itu penelitiannya adalah yang dilakukan ke mahasiswanya suruh ngantri fotokopi gitu ya. Ketika fotokopi itu tanpa kata karena boleh saya fotokopi ya kemungkinan sekitar 40%-an. Tapi ketika menggunakan kata karena, menggunakan alasan, karena saya lagi buru-buru boleh saya fotokopi duluan.
ternyata naik 96%. Bahkan menggunakan kalimat alasan yang tidak masuk akal pun nggak nyambung, itu malah naik, nyampe 93%. Ketika itu dalam penelitiannya, karena saya pengen fotokopi, boleh saya fotokopi duluan? Kan nggak nyambung ya, kalau dibongkar kata kalimatnya itu. Karena saya pengen fotokopi, boleh saya fotokopi duluan, tapi karena ada alasan yang jelas, orang jadi lebih masuk akal. Karena masuk akal, akhirnya orang terpengaruh dengan kita. Makanya jika Anda sekarang ingin jualan di produk Anda di online ataupun di offline, sering-sering menggunakan kata karena juga. Pak, saya tidak ingin mengatakan bahwa produk ini sangat tinggal 3 lagi. Karena bayangkan, saya menyebarkannya ke lebih dari 30 orang, misalkan. Nah, kata-kata karena ini seolah-olah Anda hubungkan untuk memberikan suatu alasan. Orang butuh alasan. Kenapa orang harus beli sekarang? Kenapa orang harus beli produk Anda? Kenapa harus belinya ke Anda? Kenapa harus belinya banyak? Itu harus dibutuh alasannya. Maka gunakan kata karena. Ini contoh bahasa hipnotik yang simple sekali. Ya. Next, yang kelima adalah kata tapi. Ya. Kata tapi ini gokil kan ya. Jadi menghapus pesan dalam pikiran seseorang, ya. Misalkan ya, inilah contoh dalam kehidupan misalkan. Ada orang, cewek misalkan. Cewek ini cantik, misalkan. Cewek ini cantik, tapi bau misalkan. Pasti yang Anda ingat adalah baunya, bukan cantiknya. Seolah-olah kata cantiknya ini sifat cantiknya terhapus oleh kata tapi, ya. Atau misalkan cewek ini seksi gitu. Tapi jelek misalkan. Seksi tapi jelek, tetap ingatnya malah jeleknya gitu kan. Tapi kita balik coba, cewek ini misalkan jelek tapi seksi gitu, maka orang akan ingat malah yang seksinya bukan jeleknya gitu. Maka dalam bisnis Anda, dalam promosi Anda, copywriting Anda, gunakan tapi untuk menghapus pesan sebelumnya. Ya, misalkan ketika Anda ingin mengatakan bahwa produk Anda mahal, ya, memang jika Anda bandingkan dengan produk yang lain, produk ini mahal. Tapi apakah Anda sudah mengetahui manfaat dari produk ini? Bahwa seolah-olah kalimat sebelumnya Anda hapus tuh dengan kata tapi itu, dan orang akan terfokus dengan kalimat berikutnya. Itu manfaat kata tapi. Ya, Anda bisa gunakan, mulai pikirkan dalam bisnis Anda, dalam promosi Anda. Yang terakhir kata atau, ya, kata atau ini mendapat persetujuan tanpa memintanya. Maksudnya apa? Misalnya gini, ya kalau Anda saya yakin Anda sudah sering pakai ya. Misalkan ketika Anda closing, Pak, mohon maaf Pak, Bapak rencananya mau ambil 1 atau 2, misalkan. Orang secara tidak langsung udah milih pasti salah satunya, ya. Persetujuan pasti setuju, ya. Salah ketika Anda bertanya, misalkan, Pak, saya mau tanya, kira-kira Bapak jadi nggak beli mobilnya, misalkan. Beli enggak, misalkan. Enggak jawabannya kan. Karena mempersilahkan orang lain berkata tidak. Tapi ketika menggunakan kata atau, maka ini memiliki efek hipnotik. Apa? Karena tadi, apakah Bapak ingin membelinya dengan cara apakah yang ingin warna biru atau warna merah, misalkan. Atau ini menggunakan memberikan persetujuan, ya. Apakah ingin beli 1 atau 2, misalkan. Dikirim ke rumah atau diambil, ingin dikirimnya via JNE atau Tiki dan lain ataupun bahasa hipnotik. Mulai pikirkan apa gunanya dalam bisnis Anda. Oke, itu sekilas contoh bahasa hipnotik yang sangat sangat ada banyak banget bahasa hipnotik yang bisa Anda gunakan dalam bisnis Anda nanti. Oke. Nah, sekarang saya akan masuk langsung ke matematikanya, ya. Jadi yang saya bahas tadi adalah tentang bahasa hipnotik, dan seperti yang saya katakan di awal bahwa ini yang berhubungan dengan hypnotic language pattern, ya. Kalau anak belajar NLP tentu akan mengenal ilmu ini, ya. Nah, perhatikan slide-nya di depan, Richard Bandler dan John Grinder. Ini jelas? Jelas. Oke. Nah, kalau misalnya Anda berdua pasti tidak aneh dengan yang namanya Richard Bandler dan John Grinder. Apa? Karena mereka lah yang mencetuskan mungkin ya, mencetuskan pembuat inilah ya, gedugna gitu ya. Kalau bahasa Sundanya itu dunia NLP, ya. Cuman kalau dalam hypnotic language di sini yang kedua memodel yang namanya Milton Erickson, ya. Milton Erickson ini gila banget kalau saya baca
artikel dan sejarahnya ya. Anda bisa nanti cari, saya googling siapa itu Milton Erickson dan bagaimana dia biasa sekali dalam cakap-cakap ya. Si Richard Miller ini dan Jeremy ini memodel yang namanya Milton Erickson, dan setelah ada banyak banget pola bahasa yang digunakan oleh Milton Erickson dalam orang lain ketika dia gunakan untuk berinteraksi dengan orang lain, dan dinamakannya yang namanya Milton model atau yang tadi saya sebut dengan language pattern. Jadi hypnotic pattern itu jadi nanti itu artinya adalah hipnotik atau bahasa hipnotik. Oke, untuk masalah sejarah jelaskan yang sini Anda bisa cari-cari nanti karena kalau masalah sendiri lah. Nah, kali ini saya ingin katakan di sini bahwa yang namanya Milton model itu berbentuk pola bahasa tidak langsung ya. Ini bahwa kenapa sih kita mulai menggunakan bahasa pattern atau bahasa hipnotik? Karena sekali lagi orang kalau misalkan diperintah langsung itu pikiran kritisnya akan mengkritisi gitu kan. Kamu berdiri, loh kamu siapa? Kok nyuruh-nyuruh gitu kan. Ayo beli sekarang, beli sekarang. Loh kok nyuruh gitu. Nah, secara tidak langsung bakal seperti itu. Ya, makanya sering-seringlah menggunakan dengan bahasa tidak langsung. Ini kan banget Anda gunakan dalam promosi ya. Langsung. Next langsung supaya Anda lebih kebayang. Nanti tolong kalau ada masalah kasih tahu Mas ya. Oke, contoh misalkan ketika Anda menggunakan langsung, kata langsung, kalimat langsung, direct, contohnya adalah, ayo miliki produk ini, beli sekarang misalkan. Ya orang yang belum kenal Anda, apalagi ini orang apa sih, nggak mau beli misalkan. Tapi ketika Anda menggunakan pola indirect, menggunakan bahasa hipnotik, maka susunannya pasti akan lebih panjang. Tapi akan lebih permisif, akan lebih mudah diterima oleh orang lain. Misalkan contoh yang kedua, pesannya sama supaya lain memiliki produknya dan beli sekarang ya. Contohnya misalkan yang kedua Anda perhatikan, sambil Anda membayangkan apa saja manfaat yang Anda rasakan setelah memiliki produk ini, Anda bisa klik tombol di bawah ini dan beli sekarang. Ya. Susunan kalimat ini sangat lebih panjang daripada yang direct, tapi secara tidak langsung yang kedua itu lebih tembus ke pikiran bawah sadar. Dan Anda perlu ketahui, namanya pikiran bawah sadar, itu mempengaruhi 80% keputusan. Ya. Dalam kehidupan ini, 80% keputusan hidup itu, keputusannya ditentukan oleh pikiran bawah sadar. Otomatis, gitu kan. Nah, kan nggak sadar, gitu kan. Inilah kenapa kita sebaiknya ya, menguasai ilmu bahasa hipnotik ini. Supaya tembusnya itu pikiran bawah sadar, hanya pikiran sadar, cuma kurang. Bahkan. Bisa Anda mulai perhatikan, contohnya tadi, produk ini beli sekarang dan Anda membayangkan apa saja manfaatnya yang Anda rasakan setelah memiliki produk ini, ya. Berarti asumsikan mereka beli produknya, memiliki produk ini bukan memiliki produk ini. Anda akan bahas kenapa katanya memiliki dan bukan memiliki. Terus Anda bisa klik tombol di bawah dan beli sekarang, ya. Bukan silahkan beli sekarang. Ini nyuruh-nyuruh, itu direct berarti. Nah, ini teorinya dulu, saya jelaskan teorinya dulu. Kenapa ya? Supaya Anda paham ya, bahwa ini toh asalnya, asal-muasalnya begini gitu. Nah, Milton model itu kalau misalnya itu terdiri dari dua. Ini please, jadi kalau misalkan, aduh ini bahasa Inggris aja, telan dulu ya. Supaya Anda tahu asal-muasalnya, ilmunya dari mana. Oke. Nah, yang pertama adalah inverse meta model, yang kedua adalah additional meta model. Ya, itu yang pertama inverse meta model, yang kedua additional Milton model. Ya, saya tidak akan bahas detail, saya akan cuma tunjukkan saja kepada Anda. Inverse meta model itu ada 3 macam kawan-kawan sekalian. Nah, ini Anda boleh catat, boleh enggak jadi masalah. Ini sekedar pengetahuan saja supaya Anda tahu nanti kalau udah menguasainya bisa Anda isi bahasa hipnotiknya. Yang pertama adalah distorsi, kedua dialektik, yang ketiga adalah generalisasi. Jadi yang ya, nah, distorsi apa aja? Nah, distorsi pun itu dibagi menjadi banyak. Nah, sini Anda mulai bingung kalau sekalian, nggak jadi masalah. Bingung artinya Anda berpikir artinya Anda belajar. Ya. Distorsi ada yang namanya modeling, ada yang kompleks equivalent, ada yang mind reading, ada yang namanya loss performatif. Ya, dialektik ya banyak juga. Anda bisa perhatikan ada nominalisasi,
verb, lack of relational index, simple deletion, dan valid deletion. 3, generalisasi, ada yang namanya universal quantifier dan operator. Bagi Anda yang baru mendengar mungkin lumayan juga ya, bingung ya. Jadi masalah. Ya, nanti Anda bisa tonton ulang video ini di rumah ya, sambil membayangkan rasanya ketika praktekkan dalam Anda. Tentunya sangat mudah dan juga itu sangat bermanfaat sekali bagi Anda. Nah, yang kedua tadi, model ya, indirect elicitation faktor. Wah kan, kurang bingung banget nih. Jadi masalah sekali lagi dulu aja ya. Posisi ada 7 teman-teman. Ini yang paling ya, dalam copywriting saya. Mungkin belum saya bongkar di webinar ataupun buku ya, ataupun pelatihan bahkan. Indirect elicitation ada 6 ya. Dan metafor ada 2. Begitu. Gimana? Oke, sambil saya lihat dulu ininya, koneksinya apakah lancar atau tidak. Putus-putus ya? Wah iya, suaranya putus-putus ya. Bentar. Yang kedua? Ini. Ya enggak? Langsung ya? Halo. Suaranya jelas? Yang jelas tolong bilang jelas ya. Karena tadi katanya putus-putus, saya nggak lihat chat soalnya, jadi nggak tahu. Udah? Kalau yang sudah bilang jelas, ya. Kalau yang sudah jelas bilang jelas. Iya, ini share-nya di kafe sambil makan-makan. Tahu aja. Lancar? Alhamdulillah. Lanjut, bismillah ya. Oke, perjuangan ya. Lanjut. Siap. Oke, saya lanjutkan. Oke, kawan-kawan sekalian, saya nggak akan ulangi lagi materi yang barusan. Anda bisa nanti rewind ya, ulangi lagi videonya, webinarnya tentang istilah-istilah tadi. Nah, sekarang inti dari webinar malam ini adalah di bagian ini. Ya, alhamdulillah koneksinya sudah bagus. Ya, intinya adalah di bagian ini. Yuk, kita mulai masuk ke inti bahasannya. Nah, yang pertama kawan-kawan sekalian, pola bahasa hipnotik yang pertama yang disebut dengan causal modeling dan linkage ya, atau sebab akibat dan kata sambung. Yang pertama, Anda boleh catat, boleh ingat, juga praktikkan nanti dalam bisnisnya, dalam aplikasinya. Tujuannya apa pola yang ini? Pola pertama ini adalah tujuannya adalah untuk meningkatkan masuk akalan suatu pesan dengan membentuk suatu hubungan sebab akibat. Itu tujuannya. Jadi supaya orang lain merasa itu masuk akal, terpersuasi ya. Di pola pertama. Caranya gimana? Cara dengan apapun yang terjadi dan sugestikan apa yang terjadi sebagai akibat. Ini rumusnya kawan-kawan, ya. X bukan Y, ya. Nah, yang perlu Anda catat di sini adalah keywordnya, kawan-kawan. Anda bisa mulai hafalkan keywordnya, karena bisa nanti Anda praktekkan dalam penjualan Anda, dalam copywriting Anda. Keywordnya apa saja? Yang pertama adalah dan, yang kedua adalah sementara, sambil atau saat, ya itu sama pun. Yang ketiga sehingga, dan yang keempat adalah semakin. Ini pola bahasa hipnotik pola pertama, ya, causal modeling dan linkage. Dan sementara, sambil, saat, sehingga, dan semakin. Oke, sambil Anda mulai penasaran, saya akan tunjukkan langsung contohnya, kawan-kawan. Ya, contohnya ini. Anda mendengarkan webinar ini, nah ini berarti kan kondisinya yang sedang dialami. Sekali lagi, ya. Anda mendengarkan webinar ini, artinya Anda sedang mengalami. Dan Anda mulai tertarik ikut mahir copywriting. Itu yang ingin saya sugestikan ke Anda. Dan Anda mulai tertarik ikut mahir copywriting.com. Ya, itu sugestinya. Ya, ini namanya sambung, kawan. Dengan kata dan yang cetak tebal itu notifnya. Ya, itu yang pertama. Jadi yang Anda alami adalah mendengarkan webinar. Yang ingin saya sugestikan adalah Anda ikut mahir copywriting. Itu contohnya. Ya. Contoh yang kedua. Sambil Anda mendengarkan webinar ini, nah kan, sambil kawan-kawannya, sambil Anda mendengarkan webinar ini, Anda mulai tertarik ikut mahircopywriting.com.
Ya, jadi sambil itu kata hipnotiknya, mendengarkan webinar ini adalah apa yang Anda rasakan saat ini, apa yang Anda lakukan saat ini, dan mulai tertarik adalah apa yang ingin sisihkan ke Anda. Ya, itu yang pola yang kedua. Lanjut ke pola ketiga. Di bagian pola pertama ada beberapa macam kawan-kawan ya. Nah, yang ketiga, Anda mendengarkan webinar ini sehingga Anda mulai tertarik ikut mahircopywriting.com. Ini yang ketiga, ya. Anda perhatikan cetak tebalnya sehingga apa yang Anda rasakan, apa yang Anda alami, Anda mendengarkan webinar, yang ingin saya sugestikan adalah Anda mulai tertarik ikut mahircopywriting.com. Pola yang keempat adalah semakin, the more pattern, ya. Semakin Anda mendengarkan webinar ini, semakin Anda tertarik ikut mahircopywriting.com. Ya, ini polanya semakin. Apa yang Anda rasakan, apa yang Anda alami, langsung disisipkan dengan sugestinya. Itu contoh yang saya berikan kepada Anda. Kalau Anda sekarang misalkan jualannya jualan jilbab, atau Anda jualan tools, ya Anda jualan e-book, jualan makanan, atau apapun itu, Anda bisa gunakan ini dalam penjualan Anda. Misalkan, Anda penasaran dengan penawaran ini, dan Anda baca sales page ini sampai selesai misalnya. Ya. Sambil Anda membaca penawaran ini, Anda mulai tertarik untuk join reseller kami. Anda macam-macam, Anda silakan mainkan. Intinya adalah polanya, bagian pertama itu adalah yang Anda alami atau Anda rasakan. Bagian yang kedua, setelah kata itunya, ya, setelah kata hipnotiknya, dan sehingga, itu adalah yang ingin Anda sugestikan. Itu pola pertama. Ya. Semoga Anda bisa pahami yang pola pertama ini. Karena polanya ada 26, kawan-kawan. Kita kabar buruknya. Ya. Jadi banyak banget. Dari pola jika dipraktikkan dalam jualan, itu sangat powerful sekali. Jangan heran ketika Anda bertemu dengan orang yang memang sudah mengerti dunia NLP dan hipnosis, mereka seringkali menggunakan kata semakin. Ya. Semakin Anda membaca penawaran ini, semakin Anda tertarik membeli produknya. Ya. Pokoknya itu gak masuk akal banget, tapi dibuat masuk akal. Itu pola pertama. Kalau paham, Anda bila bisa ketik di kolom kanan paham. Ya, artinya kita bisa lanjutkan ke pola yang kedua. Ada 26, kawan. Nggak tahu ini kalau diselesaikan kayaknya. Ya, itu yang pola pertama. Jadi pola causal model dan linkage itu yang berhubungan dengan kemasuk akalan, ya, supaya orang lain lebih menerima alasannya, ya, dengan kata dan, sementara, sambil, saat, sehingga, semakin. Itu pola pertama. Semoga Anda mulai paham dengan pola yang pertama ini. Ya. Next, saya akan masuk ke pola yang kedua. Bahasa hipnotik pola yang kedua yang dinamakan dengan kompleks ekuivalen. Ya, dinamakan dengan kompleks ekuivalen, atau kalau saya biasanya menyingkat dengan CEQ, ekuivalen. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengarahkan suatu hal. Ya, sadar selama webinar tadi sampai saat ini saya seringkali menggunakan kalimat ini, kawan-kawan. Ya, caranya adalah gimana kan? Ini gimana? Maknakan suatu hal tertentu, ya, itu ke arah yang Anda inginkan. Ada bingung kan? Oke, apa? Ya, bingung artinya Anda berpikir. Nah, bahkan ketika saya ngomong bingung artinya Anda berpikir, itu adalah kawan-kawan. Ya, Anda biasanya menerima, oh iya, betul ya. Seperti itu. Ya, itu hipnotik, kawan-kawan. Keywordnya adalah artinya, berarti, maknanya sama saja. Hal itu menunjukkan. Anda bisa mulai hafalkan keyword ini, ya. Artinya, berarti, maknanya sama saja. Hal itu menunjukkan. Anda bisa pahami dan hafalkan keyword ini di kompleks ekuivalen di pola yang kedua. Langsung ke contoh supaya Anda mulai membayangkan gimana aplikasinya dalam bisnis Anda, ya. Misalkan, katakanlah ada seseorang yang mengalami kebocoran profit, ya. Ini yang terjadi ketika saya menjual program melekfinancial.co saat ini, ya. Ketika seorang mengalami kebocoran profit, maka saya akan menggunakan kalimat susunan kalimatnya seperti ini dengan menunjukkan bahasa hipnotik pola kompleks ekuivalen. Apa itu? Anda mengalami kebocoran bisnis atau Anda mengalami kebocoran profit. Itu menunjukkan, nah kan, itu menunjukkan adalah bahasa, kan. Itu menunjukkan bahwa Anda mesti belajar ilmu melek finansial, ya. Anda mengalami kebotakan, misalkan. Itu menunjukkan bahwa Anda
sebaiknya gunakan produk ini. Nah, Anda artikan, kawan-kawan. Karena kalau tidak Anda artikan, maka orang lain akan mengartikan. Jangan biarkan orang lain mengartikannya. Gunakanlah, maksimalkan Anda yang mengartikannya supaya orang lain terpengaruh kepada Anda. Ya. Itu yang pertama. Contoh yang kedua, seseorang mengalami kegendutan. Nah, kan? Misalkan kasusnya ini seseorang mengalami kegendutan, ya. Maka kalimatnya dalam copywriting, dalam penjualan adalah Anda merasa bahwa diri Anda gendut, gitu ya. Aduh, aku gendut, misalkan. Langsung kita bilang, Anda merasa bahwa diri Anda gendut. Artinya, Anda harus lebih rajin lagi berolahraga dan menjaga pola makan. Ya, Anda artikan, kan? Ini polanya. Pola hipnotik yang kedua. Artinya, Anda harus lebih rajin lagi berolahraga dan menjaga pola makan. Ini powerful banget kalau Anda gunakan dalam copywriting, kan? Banyak kompleks ekuivalennya, banyak CEQ-nya. Oh, hipnotiknya tingkat tinggi banget, ya. Tiba-tiba orang lain tiba-tiba pengen aja transfer ke Anda, gitu. Ngeri banget lah. Yang ketiga, misalkan seseorang mengalami kebangkrutan. Anda baru saja mengalami kebangkrutan, berarti Anda baru mendapatkan pelajaran berharga agar bisnis Anda lebih baik lagi ke depannya. Ya, kita artikan pola hipnotiknya, bahasa hipnotiknya adalah berarti. Dan orang mau gak mau dengan kata berarti itu langsung menerima bahwa Anda baru mendapatkan pelajaran berharga agar bisnis Anda lebih baik lagi ke depannya. Ini mirip seperti reframing, kawan-kawan. Ya, membingkai ulang. Contoh, dulu ketika saya bangkrut tahun 2012, ya tentu kalau misalkan kita nggak pandai mendefinisikan, ya nggak pandai membuat arti, membuat makna, gitu ya. Ya kalau misalkan bangkrut, ya bangkrut berarti gue gak bakat jualan. Nah berarti ya bangkrut berarti gue gak bakat bisnis. Nah berarti artinya gue gak bakat bisnis, gue gak bakat jualan. Itu adalah makna yang jelek, kawan-kawan. Tapi kalau misalkan kita lihai dalam mengartikannya, misalkan, wah bangkrut, itu artinya kita harus belajar lebih banyak lagi tentang dunia bisnis, misalkan. Atau misalkan tidak ada yang namanya kegagalan, yang ada hanya sukses atau belajar, misalkan. Mungkin sekarang saya bangkrut, itu artinya Allah sayang sama saya, misalkan. Karena saya bisa mulai kembali kepada jalannya, misalkan. Nah itulah contoh-contoh kompleks ekuivalen dalam kehidupan. Dalam penjualan Anda bisa gunakan, ya. Nah, sambil Anda mulai dengarkan penjelasan sampai selesai, Anda boleh mikirkan tuh dalam nanti produk Anda apa ya yang bisa saya praktekkan, apa yang bisa saya tulis. Ini praktis banget, kawan-kawan. Anda beres nonton webinar bisa langsung nulis status dengan gaya seperti ini. Saya bisa lihat siapa saja yang praktek, kan, kawan, dengan yang lihat polanya seperti apa. Itu yang kedua. Paham? Ya, semoga paham. Anda kalau misalkan paham, tulis di kolom chat, tulis paham, Kang, gitu ya. Lanjut misalkan ya. Ya, karena semakin Anda tulis, nah, ini pola kalimat saya, perhatikan. Semakin Anda menuliskan bahwa Anda paham, semakin membuat saya bersemangat untuk menuntaskan webinar ini sampai selesai. Nah, ini hipnotik juga, kawan-kawan. Next. Baru pola kedua. Ini pola ketiga, kawan-kawan. Pola ketiga yang disebut dengan mind reading, membaca pikiran. Tujuannya simple, untuk meningkatkan kredibilitas. Ya, dengan seolah-olah kita mengerti isi pikiran orang lain. Kalau mind readingnya benar, kredibilitas kita naiknya minta ampun. Ya, kalau mind readingnya salah, fatalnya minta ampun. Sok tahu kamu, gitu kan? Itu kalau salah. Ya, makanya caranya supaya mind readingnya benar adalah dengan menyatakan bahwa apa yang Anda tahu itu, ya, apa yang Anda tahu itu dengan menggunakan kata yang samar-samar, alias ambigu, gitu kan? Gak jelas, gitu kan? Contoh, nah keywordnya itu apa? Keywordnya saya tahu, kawan-kawan. Ya, saya tahu. Anda kalau misalkan baca buku saya 30 hari jago jualan, buku dongkrak omset miliaran, buku 7 kesalahan fatal, hampir saya banyak menggunakan kata saya tahu. Tapi saya menggunakan kalimat yang ambigu setelahnya. Ya, contohnya gimana, Kang? Supaya lebih kebayang nih, misalkan. Nih contohnya. Ya. Perhatikan susunan kalimatnya, ya. Saya tahu adalah bahasa hipnotiknya, ya. Saya tahu setiap orang pasti pernah mengalami permasalahan dalam bisnisnya. Apakah Anda mengingkari? Kemungkinan besar orang tidak mengingkari hal ini karena setiap bisnis pasti punya masalah, betul? Ya, makanya saya gunakan kalimat yang umum, yang tidak terlalu spesifik, yang ambigu, ya. Saya tahu setiap orang pasti pernah mengalami permasalahan dalam bisnisnya. Oh iya, kok kamu tahu? Nah, kalau orang udah bilang kayak gitu dalam dirinya, udah, ih gue banget, nah, itu pasti kredibilitas naik, kawan-kawan. Ini juga yang merupakan rahasia dari membangun authority, kawan-kawan. Ya, kalau Anda pengen dikenal ahli dalam bidang apa, gunakan saya tahu sebanyak mungkin dengan menggunakan kalimat setelahnya
kalimat yang ambigu sebanyak mungkin. Dan itu benar, kawan-kawan. Ya, sekali lagi, kalau benar kredibilitas naik, kalau salah kredibilitas turun. Hati-hati menggunakannya. Ya, yang saya sering temukan adalah di lapangan ketika orang menggunakan kata saya tahu, mereka sotoy. Misalkan, saya tahu Anda ingin omsetnya naik secara signifikan. Bagi sebagian orang yang sudah omsetnya udah gede, enggak, saya gak pengen omsetnya naik. Aku masalahnya justru di stok kok, misalkan. Stoknya kurang, nah kan bisa fatal. Ya. Nah, maka hati-hati dalam menggunakannya. Nah, next nanti ada yang namanya lagi, kalimatnya bukan saya tahu, bukan ada yang namanya mungkin, probabilitas, modal operator. Saya tahu, misalkan, mungkin sebagian dari Anda, aman, kawan-kawan. Mungkin sebagian dari Anda ingin omsetnya naik secara signifikan, misalkan, aman. Kalau saya tahu Anda ingin omsetnya naik signifikan, ada sebagian orang bilang, enggak, kan bahaya, kredibilitas malah turun. Contoh yang kedua, saya tahu Anda pasti ingin meraih impian Anda, ya pasti, kawan-kawan. Masalahnya impiannya apa kan nggak tahu. Ya, biarkan dia memikirkan apa impian dia. Tugas kita adalah bilang apa yang dia impikan, gitu kan. Saya tahu Anda pasti ingin meraih impian Anda. Wah iya, kok tahu kamu? Ya, iya, cuma saya nggak tahu impian kamu apa, gitu. Ya, saya tahu Anda pasti tertarik menonton webinar ini sampai selesai. Loh, kok kamu tahu? Ya buktinya Anda masih nongol sekarang, gitu ya. Nah, ini udah menunjukkan bahwa, oh iya juga ya, kok kamu tahu? Ya karena sekarang Anda masih chat sekarang. Ya. Saya tahu Anda pasti tertarik menonton webinar ini sampai selesai. Kalau Anda sering menggunakan ini, kawan-kawan, bahasa hipnotik ini, kredibilitas naik. Ini pola yang ketiga. Ya, pola pertama tadi apa? Ingat kembali. Pola kedua apa? Pola ketiga apa? Ingat kembali. Dan pikirkan apa manfaatnya jika Anda gunakan dalam penjualan dan promosi Anda. Lanjut. Oke, next ya. 4, kawan-kawan. Ingat ada 26. Tenang ya. Sampai subuh gitu. Nggak, bercanda ya. Kita nanti cuma beberapa pola aja supaya nggak banjir ya, nggak banjir pikiran, nggak bluber ya, pusing nanti. Yang keempat, polanya adalah namanya loss performatif atau bahasa Indonesianya itu adalah menghilangkan narasumbernya, alias nggak jelas, gitu kan? Nah tujuannya apa? Pola ini dibuat, membuat opini yang kita ucapkan akan lebih diterima sebagai kebenaran umum. Ya, caranya gimana? Ucapan sebuah opini tanpa mengatakan siapa narasumbernya. Nggak ada keywordnya, kawan-kawan. Ya, nggak ada keywordnya. Mungkin keywordnya adalah tidak menyebutkan siapa yang ngomong. Ya, misalkan kalau Anda buat status, menurut saya lah, itu kan menurut Anda, kawan-kawan. Ya, makanya kalau Anda ingin menjatuhkan lawan Anda, kalau bilang bisnis Facebook marketing itu yang terbaik, channel jualan terbaik. Lah kata siapa? Gitu, tanya aja balik. Kata siapa? Kata saya. Lah kata Anda. Menurut di lapangan fakta nggak gitu kok. Misalkan. Nah, itu loh. Kalau Anda main debat-debatan gitu ya, kayak gitu karena nggak jelas. Ya. Maka untuk cari aman supaya gunakan bahasa hipnotik dengan cara seperti ini. Contoh, misalkan, belajarlah dari yang terbaik. Nah, Anda nggak boleh bilang gini, menurut saya, belajarlah yang terbaik. Karena menurut Anda, kan. Tapi gunakanlah kata, belajarlah yang terbaik, langsung saja, to the point. Ya. Itu yang pertama, contohnya. Contoh yang kedua, produk ini dikenal sebagai solusi yang terbaik untuk menghilangkan masalah kebotakan. Misalkan. Ya, sekali lagi, kalau orang yang lihai, orang yang teliti, pasti bertanya, menurut siapa? Gitu kan. Kalau Anda bilang menurut saya, ya pasti orang nggak akan percaya sama Anda, gitu kan. Lebih baik kita langsung aja bilang, produk ini dikenal sebagai solusi yang terbaik untuk menghilangkan masalah kebotakan. Aman, pernyataan umum, nggak jelas dari mana sumbernya. Ya, itu yang contoh kedua. Contoh yang ketiga, alangkah baiknya kita mulai belajar ilmu bahasa-bahasa finansial sejak sekarang. Pertanyaannya, ini siapa yang ngomong? Ya, apakah Robert Kiyosaki? Apakah Kate Cunningham? Atau siapa? Ya, yang memang ahli dalam finansial. Tapi kita buat dengan kata yang tidak jelas narasumbernya. Alangkah baiknya kita mulai belajar ilmu bahasa finansial sejak sekarang. Nah, sekarang Anda boleh mulai pikirkan dalam bisnis Anda, kira-kira kalimat apa yang bisa Anda buat dengan menghilangkan narasumbernya. Anda nggak usah bilang, menurut saya Anda harus join sekarang. Menurut Anda, ya. Menurut saya, hilangkan kata menurut sayanya. Langsung aja to the point. Ini. Itu pernyataannya tuliskan. Sugestinya apa? Ya. Biarkan orang lain memikirkan dan mencari tahu gitu kan. Siapa sumbernya gitu kan. Ini pola yang ke berapa ini? Keempat ya. Baru 4 kawan-kawan. Ya. Paham? Oke, semoga Anda bisa mulai memahaminya dengan baik kawan-kawan dan makin semangat ya untuk dengarkan sampai pola yang terakhir nanti. Pola yang kelima kawan-kawan. Nah, kalau tadi kawan-kawan perhatikan, kalau tadi kita bicara masalah distorsi, ya, maka pola kelima kita bicara yang namanya delesi. Ya.
Jadi ada yang tidak jelas di sini, gitu kan? Kalau di list itu. Nah, tujuannya kalau pola yang kelima ini nominalisasi, ya. Tujuannya adalah supaya sugesti kita masuk ke pikiran bahwa ada orang lain dan tidak terjadi tabrakan kata-kata yang membingungkan. Caranya gimana? Menggunakan kalimatnya, hapus sebanyak mungkin detail proses dengan mengubahnya sebagai kata benda abstrak. Biasanya nih ya, keywordnya adalah adanya imbuhan an, ke an, pe an. Gak kebayang Kang, langsung ke contoh supaya mulai paham ya. Contoh, tentunya orang cerdas seperti Anda pasti mengambil keputusan yang terbaik. Ya, keputusan adalah nominalisasinya, kata benda abstrak. Keputusan apa? Pertanyaannya kan. Terus, manfaatkan pengetahuan yang Anda miliki untuk mengikuti program kami selanjutnya. Lagi-lagi, orang akan bertanya, pengetahuan yang mana? Ya Anda hilangkan itunya. Ya, buat kata benda itu ya jadi abstrak. Keputusan, pengetahuan, pemahaman, apapun itu. Anda bisa gunakan akhiran an, ke an, pe an. Nah, silakan Anda cek kembali sales letter Anda, promosi Anda, apa yang sekiranya dalam pola yang kelima ini bisa Anda gunakan dalam promosi. Oke? Itu yang kelima. Baru 5, kawan-kawan. Lanjut yang keenam, semakin menarik ke sini, kawan-kawan. Yang keenam yang dinamakan dengan unspecified verb, ya, atau bahasa Indonesianya adalah kata kerja tidak spesifik. Ya, kalau tadi kata benda, kalau ini kata kerja, kawan-kawan. Ya, tujuannya sama kayak tadi, kawan-kawan. Ya, caranya juga sama. Ya, keywordnya adalah biasanya menggunakan kata mengerjakan, melakukan, memikirkan, mengalami, mengerti, tahu. Ya, supaya lebih kebayang lagi, langsung ke contoh. Contoh, pikirkan apa manfaatnya mempraktekkan ilmu melekfinansial.co dalam bisnis Anda. Mempraktekkan itu, mempraktekkan spesifiknya seperti apa? Itu pertanyaannya. Mempraktekkan ilmu yang mana? Gitu kan? Mempraktekkan itu tidak jelas, kawan-kawan. Ya, karena tidak jelas, maka kita gunakan kata kerja yang tidak jelas, gitu kan? Berikutnya adalah melakukan. Ya, contoh, saya tidak tahu apa yang akan langsung Anda lakukan setelah menonton webinar ini. Ya, bisa jadi Anda setelah menonton webinar ini, Anda akan langsung buat testimoni, misalkan, wah, webinarnya lumayan ngebul, misalkan. Tapi banyak dapat insight nih, misalkan. Anda buat testimoni terbaik di sana, ya, saya nggak tahu apa yang Anda lakukan, ya. Atau misalkan Anda langsung catat banyak kesimpulan di sana, langsung nggak tidur untuk memikirkan strategi promosi besok, misalkan. Atau langsung Anda sharing di grup WA atau Telegram atau Facebook Anda dengan tim Anda, saya nggak tahu. Anda akan melakukan apa, ya. Tapi ini membuat hipnotik tingkat tinggi, kawan-kawan. Ya, ini pola yang ke-6, 6 atau 5 ya? 6 ya. Lanjut yang ke-7, kawan-kawan. Pola yang ke-7, ya. Pola yang ke-7 yang disebut dengan lack of referential index atau alias kata ganti yang tidak spesifik. Ya, ini mirip dengan yang tadi, kawan-kawan. Ini satu rumpun ya, dialeksis semua, ya. Sama juga, tujuannya sama, caranya adalah dengan mengubah subjek atau objek spesifik menjadi kata ganti yang tidak spesifik. Contoh, subjeknya adalah dia, mereka, orang-orang, masyarakat. Kalau objek adalah hal itu tertentu. Ya. Contoh nih, supaya langsung kebayang. Hal seperti ini akan mempermudah Anda dalam memahami ilmu copywriting tingkat tinggi. Hal seperti ini itu apa? Pertanyaannya ya. Hal seperti itu apa? Ya, itu objek. Join dalam program finansial.co akan sangat cocok buat mereka para pengusaha dan business owner. Di mana bagian lack of referential index-nya? Mereka pengusaha itu pengusaha yang kayak gimana, business owner yang kayak gimana, ya. Ini sangat powerful jika Anda gunakan dalam copywriting, kawan-kawan. Ya. Oke. Jelas suaranya? Jelas ya. Oke. LORI ini, kawan-kawan, LORI atau lack of referential index ini sangat powerful jika Anda gunakan dalam copywriting Anda, terutama jika Anda ingin menggunakan namanya soft selling dan storytelling. Ya, misalkan Anda cerita, beberapa hari yang lalu saya baru saja mengikuti sebuah webinar dari Kang DWK Prayoga, misalkan. Di sana membahas tentang pola-pola hipnotik. Kebayang, sebelumnya saya benar-benar blank banget tentang dunia hipnotik itu seperti apa. Ternyata sangat menarik sekali. Bayangkan, saya bisa membuat sebuah penawaran. Saya semua nih, kata-kata subjeknya saya bisa membuat penawaran sangat menggiurkan. Bahkan saya bisa mendapatkan reseller dalam jumlah yang sangat banyak. Bayangkan, ketika Anda join dalam reseller kami, misalkan, Anda akan mendapatkan banyak ilmu, banyak hal yang sangat
Anda impikan, bahkan saya pun akan membocorkan rahasia ini kepada Anda, misalkan. Tiba-tiba dari saya malah jadi Anda dan mereka, misalkan. Ini adalah yang namanya shifting perspektif, ya, shifting perspektif. Ini dasarnya adalah di bagian lori ini, ya, bagian lori ini, lack of reference index. Ini powerful banget. Misalkan, ketika seseorang join dalam program reseller kami, misalkan, seseorang, maka mereka tiba-tiba ganti. Maka mereka akan dapatkan pertama pembinaan rutin via Instagram, via Telegram dan grup Facebook misalkan. Kedua akan mendapatkan komisi sekian persen. Bayangkan apa jadinya jika Anda tiba-tiba jadi Anda. Seseorang, mereka, Anda. Nah, ini penggunaan dalam copywriting kawan-kawan, ya. Anda bisa gunakan dalam copywriting Anda seperti itu. Di bagian kalimat lack of reference index, mengubah kata ganti. Dia, mereka, seorang, siapapun gitu kan, semua orang dan segala macam. Anda bisa gunakan dalam copywriting seperti itu. Kebayang ya? Oke, next. Kecepatan. Oke, ada yang bilang kecepatan. Oke, pelan-pelan ya, pelan-pelan nih, speednya diturunin. Ya. Oke, pelan-pelan. Pola keberapa sekarang? 8. Pola ke-8, kawan-kawan. Pola ke-8 ini sama, masih satu rumpun dengan yang sebelumnya, yang disebut dengan simple deletion. Ya, jadi tujuannya sama supaya apa yang kita katakan tetap akan dipersepsikan sebagai suatu kebenaran di pikiran orang lain. Ya, caranya gimana? Menghapuskan detail apa, kapan, di mana, siapa, yang mana, dan lain-lain. Dihapus yang kayak gitunya. Ya, contoh, ini gokil. Contohnya nih ya. Contoh, lanjutkan. Ya, kalimat ini sebenarnya ini gak jelas kawan-kawan. Ya, sadar nggak sadar? Ini kalimat gak jelas. Lanjutkan apanya kawan-kawan? Ya, apakah melanjutkan yang memang sebelumnya sudah dilakukan, yang baik-baik, atau yang sebelumnya dilakukan yang buruk-buruk? Lanjutkan yang buruk-buruknya kan gak jelas. Lanjutkan apa? Ya, ini simple deletion kawan-kawan. Ada yang hilang kawan. Lanjutkan apa? Maka perlu kita klarifikasi. Lanjutkan apa maksudnya? Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kita pasti bisa, misalkan. Contoh kalau ada hadir di seminar motivasi gitu ya, kita pasti bisa apa? Ya, kan nggak jelas kan? Tapi ini hipnotik banget, simple deletion. Pasti bisa apa? Biasanya, ya, kalimat setelahnya, karena tujuannya tadi ya supaya orang lain lebih menerima. Kalimat selanjutnya adalah berdasarkan apa yang dipersepsikan oleh masing-masing orang. Lanjutkan, misalkan saya ngomong kayak gitu, terserah lanjutkan apa, sekarang pikiranmu gitu. Pasti bisa apa terserahmu gitu. Yang penting tugasnya adalah ngomong pasti bisa gitu. Bisa apa terserah gitu. Tergantung apa yang dipersepsikan oleh orang lain. Contoh lagi, misalkan dulu ya, ada bilang saya kan, kamu ini tidak cocok jadi business coach. Nah, ini kan gak jelas juga. Tidak cocoknya di bagian mana gitu. Ya, tidak cocoknya di bagian mana? Apakah karena orangnya gak sabaran? Apakah karena memang nggak pantas aja? Apakah memang belum punya bisnis? Atau apapun itu? Tidak cocoknya apa? Kita harus klarifikasi. Kalau ada orang yang ngomong kayak gini, ya. Tapi kalau memang Anda sebagai pelaku menggunakan bahasa hipnotik, ya Anda gunakan gitu loh. Ya, Anda gunakan supaya apa? Mempengaruhi orang lain. Ya, itu pola yang ke-8. Pola yang ke-9, ya, yang dinamakan ini temannya yang sebelumnya, ya. Kalau tadi sebelumnya simple. Pola yang ke-9 adalah comparative deletion. Ya. Tujuannya sama kayak sebelumnya, ya, supaya apa yang kita katakan tetap akan dipersepsikan sebagai suatu kebenaran di pikiran orang lain. Makanya ada yang dihilangkan, tergantung apa yang dia pikirkan. Ya. Caranya gimana? Menggunakan kata perbandingan. Lebih, paling, murah, apapun itulah ya. Sifat-sifat seperti itu, dan lain-lain. Ini bisa dalam penjualan pakai banget. Contoh, harga produk ini mahal. Kan? Kalau orang produk bilang harga produk ini mahal, apa yang kita lakukan? Dibandingkan dengan apa? Dengan produk orang lain yang sejenis, dengan manfaat yang didapatkan, atau apa? Nah, kita harus tanya balik. Ya, ini contoh penggunaannya. Tools tercepat ini dapat membuat riset lebih mudah, misalkan. Tercepat itu dibandingkan dengan tools yang mana, gitu kan? Atau misalkan suplemen terbaik, misalkan. Terbaik itu kata siapa? Terbaik dibandingkan dengan yang mana? Ada perbandingan, ya. Komparatif itu perbandingan, ya. Itu pola yang 9. Jadi kawan-kawan bisa gunakan pola-pola ini dalam copywriting, dalam pas presentasi ke orang lain, dalam komunikasi
supaya menimbulkan efek yang sangat persuasif banget ya. Jadi kayak tadi ya, kita pasti bisa. Orang kan kadang biasanya apa? Dilanjutkan dalam pikiran dia sendiri gitu. Kita gak usah lanjutkan ya. Itu pola yang ke-9. Pola yang ke-10, nah, ya, pola yang ke-10 itu disebut dengan universal quantifier atau generalisasi jumlah. Ini paling fatal banget kalau misalkan orang ngomong. Misalkan kalau saya dulu berkunjung, bukan dulu ya, kalau saya misalkan berkunjung ke kota Medan, semua orang Medan itu kalau misalkan ikut seminar datangnya telat, misalkan. Seolah-olah dia mengeneralisir kawan-kawan, semua gitu kan. Padahal semua itu semua yang mana gitu kan. Nah, inilah paling fatal gitu kan. Orang Indonesia itu nggak suka, misalkan semua orang tidak suka dijualin, kata siapa, gue juga orang, gue suka kok dijualin. Nah ini universal quantifier. Caranya gimana penggunaannya? Menggunakan kata-kata yang menunjukkan generalisasi. Tentu sebagai pelaku kita nanti pas saat praktek ini bagus kawan-kawan ya, untuk membuat orang lain, wow gitu ya gitu kan. Nah itulah ya. Setiap siapapun tak seorang pun tidak pernah. Contoh, semua manfaat yang Anda peroleh, kan seolah-olah semua tuh banyak gitu loh. Padahal cuma 7 juga manfaatnya itu misalkan ya. Setiap yang ikut kampus ini itu pasti jadi pengusaha gitu kan. Ya setiap itu siapa gitu kan? Setiap itu berapa banyak gitu kan? Tapi kalau orang yang baca, wih keren, setiap yang ikut programnya berhasil misalkan. Tak seorang pun menyadari, berarti kan seolah-olah gak ada satupun yang menyadari bahwa manfaat produk ini benar-benar powerful misalkan. Yakin gak seorang pun gitu kan. Tapi kalau kita gunakan dalam copywriting ini keren banget kawan-kawan. Tak seorang pun menyadari bagaimana produk ini dapat membuat orang lain menjadi lebih ganteng dari sebelumnya, gitu. Lebih cantik, lebih putih, ya, apapun itu. Ya, itu contoh yang ke-10 kawan-kawan. Ya, yang ke-11, tenang, bentar lagi kita berakhir, ya karena pola berikutnya yang dari presuposisi dan seterusnya akan kita lanjutkan di minggu depan. Pola yang ke-11 yang mungkin pola terakhir pada episode kali ini adalah disebut dengan modal operator. Ya, modal operator tujuannya tadi meningkatkan level penerimaan sugesti, ya, merubah perintah direct jadi lebih indirect, lebih permisif. Ya, permisif itu beberapa kemungkinan misalkan ya. Caranya apa? Menambahkan kalimat modal operator. Contoh mungkin boleh bisa dapat. Nih contohnya. Anda bisa klik tombol ini sekarang, ya. Ya bisa klik, bisa enggak gitu kan. Kalau misalkan silahkan klik tombol ini sekarang. Itu kan nyuruh, kan direct kan. Tapi kalau indirect, Anda bisa klik tombol ini sekarang. Anda bisa share status ini sekarang. Anda boleh share status ini. Perhatikan status saya, biasanya saya menggunakan kalimat ini juga, ya. Terutama ini cocok digunakan bagi mereka yang belum punya authority, kawan-kawan. Ya, jangan sekali-kali nyuruh gitu ya. Silahkan share, silahkan join, silahkan beli. Oh, ini sopo gitu. Kamu ini siapa? Ya. Tapi kalau kita permisif, kalau kita lebih indirect, Anda bisa klik tombol ini sekarang, orang lebih menerima. Ya, Anda boleh putuskan join program ini sekarang. Bisa, boleh gitu ya. Mungkin belum tahu apa saja yang Anda dapatkan setelah join program ini. Ya, mungkin ya kita menggunakan mungkin. Saya tahu misalnya Anda belum tahu manfaat. Enggak, bahaya. Ini contoh yang ke 11. Oke, udah 10 ya. Jadi masih ada 15 pola bahasa yang belum kita dapat. Insya Allah kita akan lanjutkan di sharing berikutnya. Nah, sebelum saya tutup, sesuai dengan jadi Mas Mirza katakan, kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi kawan-kawan yang penasaran bagaimana cara dalam bisnis, dalam promosi, dalam copywriting, silakan tanyakan. Kalau memang sekiranya saya mampu, saya jawab. Ke sekiranya tidak, saya mampu. Oke, silakan saya kembalikan ke Mas Mirza terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mas Pras. Wah, ya, misalnya putus, jadi semuanya putus. Oke, cek. Haus. Nggak boleh ya, Pak. Saya jelas aja. Ini.
Ada yang bilang suara robot. Cek dulu. Halo. Foto. Yuk, kalau bagi teman-teman yang silakan tulis di bagian kolom chat. Terus putus ya Mas. Suaranya hilang. Hilang, cek. Yang tanya langsung di kolom chat aja. Silakan langsung siap-siap di chat, nanti langsung dipilih sama Mas Dewaka Prayoga. Nanti akan saya pilih untuk ditanyakan ke Mas Dewaka Prayoga. Langsung dijawab atau gimana? Ayo, ini yang kali Mas. Yang Ruli dulu. Dalam melakukan promo, Sekarang nampil. Pas lagi bikin landing page. Oke, mana dia? Banyak banget. Ayo silakan tanya-tanya. Tanya dulu ya, dikumpulkan dulu. Lebih baik milih-milih ini ya. Yang sudah dimerah-merahin dulu ya Mas. Yang merah? Yang tanda tanya itu. Ya. Mas Ahmad ini tanya. Oh dia, Mas Ahmad tanya, dalam melakukan promo, kamu bisa menggunakan beberapa pola nih, berapa pola Kang? Gimana urutannya gitu? Terus Kang Dewa biasanya gimana nih? Oke, pertanyaan bagus Kang Ahmad, saya akan langsung jawab ya. Jadi dalam melakukan promo, biasanya menggunakan beberapa pola. Ada urutan penggunaan pola kah? Biasanya ada pakai beberapa pola. Oke. Nah, nanti dalam menggunakannya kawan-kawan apa ya? Mencampurkan satu sama lain gitu ya. Bukan berarti ini segini. Pokoknya nyambung aja. Jadi digabung ya, semakin banyak semakin keren ya. Semakin banyak semakin bagus ya. Kalau sedikit, kalau masih Anda hafalnya itu ya pakai itu dulu. Supaya gampang, saya akan tunjukkan sales letter saya. Landing saya. Oke, saya akan tunjukkan aja. Soalnya matu. Kelihatan ini apa namanya? Sales letter saya? Kelihatan nggak Mas? Udah, oke. Nah, ini menjawab pertanyaan Kang Ahmad. Kang Dewa, dalam misalkan promosi, apakah menggunakan berapa pola sebaiknya? Tergantung kawan-kawan. Kalau promosinya pendek ya silakan gunakan pendek, jangan terlalu banyak. Kalau dalam landing page kayak tadi ada yang lagi buat landing page katanya. Silakan perhatikan landing page saya. Ini landing page Mahir Copywriting ya. Yang join Mahir Copywriting sekarang udah lebih dari 1.300 kawan-kawan. Ya berawal dari sini ya. Lumayan ya. Nah, perhatikan kalimatnya. Nah, ini, jika Anda sudah merasa puas dengan offset penjualan Anda saat ini, maka boleh abaikan penawaran ini ya. Jika Anda sudah merasa puas, itu kalimat ini kawan-kawan. Ini adalah cause effect ya, sebab akibat, jika maka ya. Tapi makanya saya ilangin ya. Dan Anda boleh perhatikan, bukan silakan abaikan penawaran ini. Ya, itu namanya nyuruh. Maka Anda boleh abaikan. Saya gunakan abaikan, bukan mengabaikan, kawan-kawan. Kenapa? Ini nanti next di webinar berikutnya akan bahas. Ini yang namanya disebut dengan embedded comment. Ya, ini setupnya. Ini boleh itu tadi modal operatornya, possibility. Ini abaikan itu adalah komennya, perintahnya. Anda boleh abaikan penawaran ini. Ya. Tingkatkan konversi penjualan Anda menjadi lebih besar lagi
ya. Nah, ini menjadi lebih besar lagi komparatif, komparatif delusion, ya, lebih besar lagi tuh, lebih besar lagi dari mana, gitu kan? Dengan kuasai ilmu ini, kuasai ilmu, kenapa saya nggak nulis menguasai? Karena saya ingin menanamkan komen di sana yang akan membuat setiap tulisan Anda menjadi lebih persuasif, hipnotis, dan lebih menghasilkan. Ini 3 point benefit, ya. Saya ngajak buat 3 poin. Saatnya Anda gunakan, saat Anda pasti copywriting dengan pola yang lebih menjual dan terbukti. Dan tadi apa? Kata sambung, ya. Jangan dulu buru-buru putuskan join. Nah, ini namanya negatif komen. Ini nanti bahasanya di next, ya, di webinar berikutnya. Jadi seolah-olah kita nggak nyuruh mereka join gitu ya. Jangan terburu-buru gitu kan. Berarti asumsinya adalah mereka pasti memutuskan join, kawan-kawan. Jadi jangan terburu-buru. Paham ya? Ini studi kasusnya. Ayo baca dulu halaman ini sampai selesai. Nah, ini ajakannya, call to action di sini. Nah, ini perhatikan. Tadi kata sebelum belum saya bahas di bagian presuposisi. Sebelum Anda kuasai ilmu copywriting ini, nah, berarti saya asumsikan si pembaca itu, si pembaca sales page ini, mereka akan menguasai ilmu copywriting. Dan saya asumsikan di sini. Sebelum Anda kuasai ilmu copywriting ini, coba Anda ingat kembali. Anda kembali ingat, apakah selama ini copywriting Anda yang mendapatkan ini reset, kawan-kawan. Yang kemungkinan jawabannya adalah iya. Kalau jawabannya adalah ya, nah ini apa tadi? Kalau masih ingat? Artinya adalah kompleks ekuivalen, ya. Jadi kalau jawaban adalah ya, artinya, nah kita artikan dalam copywriting, artinya kompleks ekuivalen ini namanya. Anda perlu baca halaman ini sampai selesai. Setelah Anda, nah ini juga bahasan berikutnya, maka pastikan Anda nonton juga nanti. Karena apa? Ini rumpun yang berbeda dibandingkan yang tadi. Ini ya, Anda bisa menyadari samalah, ya. Contoh kalau dalam Anda kehidupan, ya dalam kehidupan, kalau Anda sering ditilang polisi, kawan-kawan, Pak, mohon maaf, selamat siang, apakah Bapak menyadari apakah kesalahan Bapak apa? Ini jawabannya serba salah, kawan-kawan. Kalau jawabannya tahu, ya Pak, saya tahu kesalahan saya apa, kena tilang, gitu kan? Kalau jawabannya nggak tahu Pak, kena juga tilang. Kok kena Kang? Ya iya dong. Apakah Bapak tahu kesalahan Bapak apa? Nggak tahu. Pak, mohon maaf, Bapak nggak tahu kesalahan Bapak apa ya. Barusan Bapak melanggar lampu merah, diterobos, kena juga. Jadi kata sadarkah, tahukah, dan serumpun itu powerful banget. Itu next di berikutnya. Bahasa hipnotik mungkin pola ke-17 kalau nggak salah. Ya. Nah, copywriting polanya sama, jika diperoleh terus, maka efeknya akan biasa saja. Nah, maka tadi sebab akibat. Artinya, ini apa namanya? Ini kompleks ekuivalen, ya. Artinya, kan diartikan sama saya. Nah, saya bisa saja di bagian ini, kawan-kawan. Nah, ini sadarkah Anda dan sadarkah Anda? Saya bisa aja nulis sadarkah Anda lagi. Tapi saya menggunakan kata dan. Artinya apa tadi? Oke, betul. Itu linkage juga. Kata sambung dan. Hampir semua kata-kata promosi itu membosankan. Artinya diartikan lagi sama saya. Jika Anda tidak segera menyadarinya dan mengubah polanya, bersiaplah Anda dibenci oleh market Anda. Ingat, 86% orang tidak disuka juali. Nah, ini apa kawan-kawan? Ada yang ingat? Ini kawan-kawan, kalau Anda ingat lagi, ini nggak jelas kawan-kawan bilang ini. Ya. Narasumbernya hilang, loss performatif. Ya. Tapi orang ya gitu, orang tidak suka juali. Siapa? Kata saya. Kalau kita sebagai pembaca gitu ya. Oh ya, karena ini saya sebagai pembuat, itu saya seperti ini. Bisa aja nulis. Ingat, menurut saya nggak enak teman-teman ya. Nah, lanjut. Berarti juga satu rumpun, kompleks ekuivalen. Berarti, ya ini bisa artikan lagi, jika Anda melakukan masalah, semakin Anda justru akan membuat semakin. Ini the more, ya. Tadi di pola yang pertama, kalau sama dan semakin. Dampaknya mereka tidak akan beli produk Anda. Bayangkan, nah ini nanti pola hipnotik berikutnya, kata translate, bayangkan. Nah, next, berikut. Nah, ini kabar terbaiknya. Apakah Anda menyadari? Ini ya, saya tanya kepada Anda, apakah menyadari kenapa saya menggunakan kata kabar terbaiknya? Karena asumsi yang kawan-kawan, presuposisi yang saya gunakan di sini adalah jika saya menggunakan kata kabar baiknya, artinya yang sebelumnya ini adalah kabar buruk. Paham? Ya, maka saya gunakan kalimat kabar terbaiknya, artinya ini juga kabar baik. Ya, Anda join, Anda ini semua kabar baik. Dan ini kabar terbaiknya.
Jadi semua kalimat yang saya gunakan ada maksud, ya. Sekarang ini kalimat hipnotik juga, kini, sekarang, now, sekarang. Anda bisa mulai, Anda bisa, tadi apa? Model operator, ya. Bisa mulai merancang ulang copywriting Anda dengan pola yang baru. Dan kalimat sambung juga, ya. Karena sebenarnya jelas, karena itu berarti tadi ya, causal effect, ya. Sebab akibat, Anda bisa join, bisa juga model operator, ya. Terus, nah ini contoh produknya, ini produknya. Apakah Anda sudah berusaha yang menghasilkan? Nah, untungnya ini nanti berikutnya ada yang punya pola presi juga, ya ini untungnya seolah-olah ini bagus, ini hipnotik juga kawan-kawan, untungnya. Anda tidak perlu resah dan gelisah, karena bayangkan sebenarnya Anda bisa ini hipnotik juga. Nah ini, kenapa harus berlama-lama membiarkan konversi penjualan Anda terus kecil, padahal Anda mampu meningkatkannya sekarang juga. Ini hipnotik juga, pola kenapa. Kalau Anda menggunakan kata kenapa ke orang lain, kenapa join mentoring melekfinansia.com merupakan keputusan sangat menguntungkan? Kalau jawabannya adalah karena, artinya asumsinya benar. Ya, sekali lagi, kenapa begini? Karena ya benar. Ya, kalau ada kata kenapa dan dijawab dengan kata karena, berarti kita benar. Ya, nah ini sementara Anda membacanya apa tadi? Sambil Anda bayangkan, sementara, sembari ya ini, sementara. Sama juga tadi ya di bagian awal causal model. Tuh banyak banget kawan-kawan. Tadi kalau misalkan Mas Ahmad tanya berapa banyak, ya sebanyak mungkin kawan. Semakin banyak semakin permisi, semakin powerful kawan. Ya. Nah ini kenapa saya tulis di mana lagi? Karena asumsinya adalah selain di sini nggak ada lagi tempat yang kayak gini. Ini ya kami tidak ingin ada bayang ruginya Anda ketika ada di jalan mental kepercayaan. Belibet kan kalau saya ngomong. Tapi bukan tujuannya adalah bukan Anda paham. Tujuannya adalah supaya Anda tertarik kan. Saya menembus pikiran kritisnya. Tidak ingin Anda bayangkan betapa Anda ketika Anda tidak sih. Tapi itulah sangat efektif. Nah, ini saya sudah mengatakan bahwa copywriting tidak efektif bukan kesalahan Anda karena pola yang Anda. Seberapa banyak kita menggunakan pola hipnotik? Ya kalau bisa banyak, gunakan sebanyak mungkin. Ya, kalau misalkan promosinya pendek, ya jangan terlalu banyak juga, nanti malah jadi panjang gitu kan. Ya fleksibel lah, be fleksibel. Itu ya. Oke, Mas lanjut. Atau saya langsung jawab aja nih? Iya, langsung. Oke, langsung aja lah ya. Ini Mas Uinya gangguan nih. Oke, bentar saya di bawah dulu. Dua lagi, siap. Oke, bentar saya bawah. Oke, bagaimana untuk nah, mana Kak Ahmad tadi ya? Ini Kak Ahmad udah. Nah, Mas Ruli, pola 2 mengenai equivalent kompleks, ada yang mau tanya saya tanyakan, Anda mengalami kebocoran bisnis itu menunjukkan bahwa Anda masih belajar ilmu brand.co. Kenapa tidak menggunakan tanda tanya? Seperti Anda melakukan bisnis, itu menunjukkan bahwa Anda, oh ya nggak apa-apa, kalau masyarakat tanda tanya sama itu nggak jadi masalah. Itu nggak jadi masalah, Pak. Mas Ruli nggak jadi masalah. Itu hanya kondisi saja jika Anda, itu kalau misalkan pas ketemuan itu, Anda mengalami bisnis, itu menunjukkan pas ngobrol. Kalau dalam copywriting Anda bisa gunakan tanda tanya, nggak apa-apa, jadi masalah. Mas Gali, kira-kira bahasa hipnotis yang buat call to action terbaik apa ya, Kang? Tadi sebaiknya kalau misalkan call to action itu sendiri, lebih baik kita gunakan kata yang tadi modal operator possibility ya. Misalkan Anda boleh klik share, misalkan. Anda bisa miliki produk ini sekarang, gunakan seperti itu. Kecuali di landing page. Kalau di landing page Anda bisa langsung gunakan tadi, misalkan Anda klik di sini langsung, karena landing page itu hard selling banget. Bahasa pas bagian kalimat-kalimat sederhananya Anda bisa gunakan kalimat hipnotik. Kalau dalam perintahnya Anda bisa langsung gunakan klik sekarang, klik di sini, beli di sini, join sekarang, nggak jadi masalah. Ya. Kalau dalam sosial media sebaiknya gunakan bahasa hipnotik, ya, karena nyuruh orang kayaknya orang nggak akan ngikutin. Gitu ya. Kenapa share saya selalu tinggi kan? Bukan semata-mata karena grupnya banyak, tapi juga karena kata-kata yang saya gunakan menggunakan kalimat yang hipnotik. Ya. Webinar dasarnya langsung praktek kebetulan pas lagi landing page buat copywriting. Nah, silakan nanti contek copywriting saya ya. Buka aja melekfinansial.co atau mentoring copywriting / landing page. Nah, ini saya buka ya. Contekan sales page. Ya.
Si contek yang tadi yang saya share. Bagaimana untuk membuat kalimat pembuka agar orang mau membaca sampai habis? Nah, kalau misalkan pembuka, pastikan Anda bernuansa yes set, ya. Gunakan Anda main reading Anda. Saya tahu misalkan Anda mengalami apa. Silakan masalah si audiennya apa Anda ungkapkan, ya. Anda menggunakan kalimat tanya yang jawabannya pasti ya dan ya. Itu kalimat pembuka supaya orang lain tertarik. Kalau Anda buat status di media Facebook, ya Anda gunakan seolah-olah itu sedang bercerita, ya. Ceritanya saya ini alkisah, ya. Orang-orang bakal membaca status Anda ketimbang Anda langsung jualan, ya. Itu kalimat pembuka. Saya baca yang cuma merah ya, yang putih saya lewatin. Mbak Kiki atau Mas Kikin. Buat yang jualan sandal jepit dan harganya jauh lebih mahal dibandingkan kompetitornya, gimana ya bahasa hipnotisnya? Ya tadi ya, Anda bisa gunakan kalimat misalkan, mungkin sebelumnya Anda berpikir bahwa produk yang kami jual ini mahal. Sebelum Anda bandingkan manfaatnya atau bandingkan spesifikasi produknya dibandingkan dengan produk lain yang sejenis. Mana yang lebih penting? Kualitas produk yang bagus dan Anda rela membayar lebih mahal, atau kualitas produk yang hancur, misalkan udah bahasa apalah misalkan ya, dengan Anda membayar lebih murah. Tentunya orang cerdas seperti Anda pasti memilih kualitas yang bagus. Misalkan kayak gitu contoh kalimatnya. Itu jual sandal jepit ya. Dalam judul dalam copywriting, apakah perlu kata hipnotis, Kang? Ya tadi kata semua yang saya gunakan biasanya kalimat hipnotis. Ya, pasti ada maksud. Siapa lagi yang ingin tahu rahasia? Siapa lagi itu kalimat hipnotis, kawan-kawan? Coordinate number nanti the next ya. Artinya apa? Tidak berarti sebelum dia ada lagi yang sebelumnya pernah gunakan. Siapa lagi yang ingin? Kayak gitu. Gunakan juga kalau dalam judul. Terus kira-kira bahasa hipnotik yang cocok buat call to action yang tadi udah sekali ya. Gunakan kalau misalkan dalam sales page jadi masalah, direct. Kalau misalkan dalam sosial media, indirect ya. Gunakan possibility, model operator possibility. Apakah jalan penjualan jasa bisa menggunakan hipnotis? Bisa banget Mas Muhammad. Ya saya juga jualan jasa kan. Hampir semua produk saya jasa justru ya. Dari 5 bisnis saya 2 produk 3 jasa ya. Kebanyakan jasa justru malah. Dan terbukti alhamdulillah besar mulu salesnya ya. Kasih tolong Mas Mbak Rahmani. Kasih tolong Kang, tolong kasih contoh bahasa yang turunin. Bahasa yang menghipnotis ketika di BBM, transaksi dengan konsumen pada saat chat. Nah, ya tadi ya, selain setelah Anda melakukan PDKT misalkan ke orang lain dengan membangun PDKT cicet, pas di akhir tentunya pas teknik closing pastikan dengan posisi gunakan bahasa hipnotik. Mbak, saya penasaran kira-kira selama percakapan kita tadi Mbak pengen beli warna merah atau yang warna biru misalkan. Itu kan hipnotik atau use of or. Bahasa hipnotiknya adalah atau. Yang tadi saya bilang pertama kali, Mbak mau beli produk yang warna merah atau biru? Atau kan? Mbak mau dikirim sekarang atau besok? Mau ditransfer nanti sore atau siang ini? Misalkan. Mau dikirim siang ini atau sore? Misalkan. Itu kalimat dalam chit chat ya, dalam closing. Bahasa hipnotik agar penjualannya tinggi untuk banyak reseller ya. Lagi kalau misalkan reseller, Anda tujuannya adalah rekrut reseller, bukan rekrut orang, bukan jualan produk ya. Yang harus Anda pahami adalah dalam bahasa hipnotik bukan hanya sekedar susunan kalimatnya, tapi strategi di balik susunan kalimatnya itu. Tentuin dulu itunya Mas ya, supaya pas nanti ngerangkainya lebih enak. Yang lama justru sebenarnya nentuin strateginya, bukan pas mengungkapinnya gitu ya. Itu yang selama ini saya rasakan. Apakah dalam melakukan promo, apa kita perlu dan juga produknya secara detail? Ya sebaiknya begitu ya, karena orang bakal detail itu meningkatkan kredibilitas. Detail meningkatkan kredibilitas. Paling dalam diri seseorang adalah detail ya. Semakin orang detail dan kebayang, ya, orang mulai membayangkan itu, orang semakin mudah terpengaruhi ya dibandingkan kita umum-umum. Kecuali tadi yang umum itu untuk di bagian kita ingin menebak-nebak pikiran dia gitu kan. Ya, supaya dia melanjutkan sendiri isi pikiran dia apa gitu ya. Untuk iklan Facebook Ad, di mana produk yang dijual fisik harganya langsung terdisplay, apakah lebih baik direct atau indirect? Kalau tergantung, kalau Facebook Ad Anda mainnya di PPE atau CTW ya, post engagement atau klik to website ya, dua-duanya Anda bisa gunakan. Tapi kalau misalkan PPE, selama saya jualan pakai Facebook Ad itu, kalau saya pakai PPE ya, tentu menggunakan itu juga ya. Salah satu iklan yang powerful buat saya adalah ketika saya menjual ini hijab. Anda bisa cek di Facebook fanpage saya, Salih Hijab di Facebook. Nah, di sana saya iklankan budget cuma 35.000 sehari ya, sampai dapat sales hampir 9 juta lebih ya. Kalimatnya sederhana kawan-kawan, cuma kali gambar ya, gambar
kiri warna biru, kiri warna hijau, yang kanan warna pink gitu kan. Pertanyaannya gini, Uhti, siapa nilainya orang Uhti? Uhti, kira-kira lebih suka yang mana? Yang merah, yang ungu, yang hijau atau yang pink? Ini kalimat hipnotik kawan-kawan. Artinya mereka menjawab pasti jawabannya suka kawan-kawan. Ya, apa enggak, saya nggak nanya gini, Uti suka nggak ini? Nah, pasti orang jawab enggak kan. Ya, kalau saya nanya Uti lebih suka mana? Yang warna pink atau warna hijau? Orang jawab pink, hijau, pink juga jadi masalah. Orang jawabnya pasti iya, artinya dia suka dengan produk saya. Dan herannya, malah ada yang nanya, Mbak, itu jual harganya berapa? Dan banyak banget yang seperti itu. Itu contoh menggunakan kalimat hipnotik di bagian Facebook Ad. Atau contoh lainnya dalam campaign saya di pasal itu kalimatnya seperti ini. Uti, saya ngomongnya Uti ya. Uti, seandainya satu itu suka, 10 itu suka banget. Kira-kira gamis ini yang warna silver di gambarnya silver, kira-kira gamis ini angka berapa? Orang jawab 8, 10. Pasti jawabannya adalah suka. Karena saya tidak menggunakan yang namanya satu itu tidak suka. Kan? Satu suka. Jika seandainya satu suka, 10 sangat suka, di mana kira-kira penilaian terhadap gamis ini? 8, 9, 10. Dan banget yang nanya dan di produk itu, ya. Dan banget orderan 100 gitu doang, itu orderan itu kan nggak jualan. Miliki buku ini, miliki gamis ini, nggak gitu kan? Tapi sebuah asumsi yang dijawab adalah pasti iya. Itu yang dimakan dengan presupposisi. Ini kalau bahas di next webinar, karena materinya belum masuk yang tadi di next webinar. Gitu ya untuk di Facebook. Oke. Sekarang apakah bahasa hipnotik ini akan berpengaruh ke orang-orang yang awalnya tidak tertarik dengan produk yang saya tawarkan? Ya tadi, kita hanya adalah kita bawah sadar, ya. Kita bawah sadar orang mengatakan ini. Ternyata ada polanya. Ya, itu. Jadi coba aja praktekkan nanti. Nanya lagi kan, Facebook Ad tidak bisa di bold text untuk penegasannya, apakah kita perlu membuat text menjadi gambar. Nah, untuk dalam Facebook Ad, karena kita tidak memainkan namanya bold atau underline, Anda bisa gunakan yang namanya huruf besar atau koma, kawan-kawan. Ya, Anda misalkan, Anda pengen nge-share orang lain gitu ya, Anda boleh, koma, share status ini, gitu kan. Itu kan seolah-olah kita kalau ngomong, Anda boleh miliki produk ini sekarang, gitu kan. Kalau pas ngomong, kalau pas nggak ada tanda bold, ada kasih koma atau huruf besar semua. Kalau dalam email Anda enak, tinggal bold, underline gitu ya. Kalau dalam Facebook Anda mainkan koma atau huruf besar. Buku rujukan pemula menurut Kang Dewa apa yang recommended? Kalau buku, itulah. Kalau saya pas belajar tentang ilmu seperti ini, saya nggak pelajari di buku, kawan-kawan. Buku itu sangat ambigu ya. Saya pernah baca buku bahasa Indonesia, tapi kok bahasanya malah jadi rancu gitu. Karena bahasa Inggris bawaannya diterjemahkan bahasa Indonesia dan pemahamannya jadi malah salah kaprah gitu, banyak salah kaprah. Saran saya sih ikuti pelatihan-pelatihan saja ya. Termasuk ketika join di mentoring copywriting pun orang-orang yang daftar akan belajar ilmu ini sebenarnya kalau Anda sudah join ya. Tapi gak dibuka saat ini, nanti Agustus ya. Apalagi nih, nanya lagi Kang. Oke, udah. Oke, ada lagi. Nah, bahasa-bahasa apa sih yang sebaiknya dihindari ketika melakukan promosi produk kita ke Kang Dewa? Oke. Bahasa yang dihindari sebenarnya itu tadi seolah-olah kita tahu isi pikiran dia, ya. Jadi tadi seolah-olah kita menerka-nerka bahwa saya tuh Anda begini, mind reading tapi fatal, itu yang salah. Sebenarnya kalau kita tidak pede bahwa kita tahu, menggunakan kata mungkin, ya. Jangan seolah-olah kita tahu, itu aja sih, ya. Gunakan itu jika memang kita itu umum, ya, kebenaran umum. Kalau dicontohkan untuk agar orang beli baju yang kita jual gimana ya? Karena tadi ya, contoh pas saya jual produk hijab saya tadi Anda bisa gunakan foto-foto, ya terus kalimatnya yang presupposi pasti beli. Kang Dewa tolong koreksi kalimat iklan saya. Kebanyakan orang bingung mengatur perjalanan. Itu artinya Anda perlu agen perjalanan. Nah ini kalau di kalimat ini kalau saya analisa, kebanyakan berarti tadi ya, kebanyakan itu berarti universal. Siapa? Kebanyakan siapa aja kan? Itu artinya itu berarti kompleks ekuivalen. Anda perlu, nah ini langsung shifting perspektif dari mereka, kebanyakan Anda perlu perjalanan. Nah, tinggal nanti ini perlu apa Mas? Tambahan dari saya ini aja sih. Perlunya perlu apa? Kebanyakan orang bingung mengatur perjalanannya. Itu artinya Anda perlu agen perjalanan. Nah, sebaiknya Anda gunakan setelah kata perlu boleh, mungkin bisa itu adalah rumpun di bagian yang tadi ya.
yang modal operator. Setelah kata perlu, gunakan embedded comment. Misalkan Anda perlu memiliki agen perjalanan, Anda perlu percayakan pada agen perjalanan misalnya. Kata udah ya, apa lagi? Satu lagi ya. Oh, satu lagi. Indah. Oke nih, kalau iklannya PPE itu baiknya kalimat panjang banget atau pendek? Oke, PPE karena memang PPE storytelling aja, storytelling kita edukasi dengan cara kita, ya, apa ya? Soalnya kita gunakan tadi ya, ada menggunakan setting perspektif cerita bahwa baru saja terjadi ini muter-muter, nanti di akhir satu actionnya ada. Kalau yang langsung main PPE main aja. Kecuali tadi to the point ya, gambar langsung posisi tujuannya adalah interaksi. Jadi yang perlu dikatakan di sini dalam kreatif itu tujuannya macam ya. Ada orang untuk beli, ada orang untuk share, like, comment, klik ke website macam banyak. Orang yang nggak ada share-nya bukan berarti dia share kecil loh. Ya. Bisa jadi orang itu langsung aja nggak usah bilang. Ya. Makanya jangan sedih juga ketika share-nya kecil. Bisa jadi share-nya tinggi. Ya. Atau misalnya share-nya gede, betul closing-nya gede. Ya. Yang kan itu memang ketika like-nya besar, comment-nya besar, share-nya besar, share-nya juga tinggi. Makanya saya bertemu dengan salah satu guru saya, dia tanya, Kang Dewa, kamu sekarang sumber traffic paling tinggi dari mana? Saya katakan Facebook ya. Karena apa? Saya menggunakan kalimat-kalimat tertentu dalam iklan saya, dan seminggu itu kawan seminggu saya dapat 4.700 list. 4.700 list hanya seminggu. Jadi cuma 35 hari, hemat. Kok bisa kayak gitu? Tadi kalimatnya saya menggunakan kalimat hipnotik banget, dan itu share-nya nyampe 700, teman-teman, share 700 dan dapat list 4.700. Kok bisa kayak gitu tadi lagi-lagi hipnotik ya. Oke, mungkin itu saja Mas. Udah banyak banget, kayaknya kalau diterusin sampai jam 12 ini. Ketemu lagi nanti ketemu lagi berikutnya ya, membahas lanjutan bahasa hipnotik ini. Kapan itu Mas? Nanti di FVP. Oke. Kayaknya sih siap. Kayaknya 9. Mas Ramadan. Suaraku ini masuk ya? Cek. Masuk kan? Masuk suaraku? Masuk. Oke, terima kasih Kang DWK Prayoga. Sudah sharing selama 1 jam lebih. Plus juga tanya jawab. Ya, semoga teman-teman bisa mendapatkan materinya, terus bisa coba praktekkan. Yang tadi putus-putus atau sekarang masih putus-putus, insya Allah dalam 4 jam ke depan setelah webinar ini nanti akan ada replaynya, atau mungkin besok pagi ya akan ada replay webinarnya, nanti bisa teman-teman tonton lagi dan pelajari lagi ya. Insya Allah itu saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang dari tadi ya jam 8 sampai sekarang masih on di depan laptop. Saya doakan semoga bisa makin lancar, makin berkah gitu kan. Kita beri tepuk tangan dulu ya buat Mas Dewa. Terima kasih Mas Dewa. Yes. Terima kasih Mas Dewa. Dan terima kasih buat teman-teman. Mohon maaf jika ada kekurangan di sana sini ketika melakukan webinar. Mungkin koneksi putus gitu kan. Kurang lancar. Semoga nanti next webinar akan lebih baik lagi dan akan materi lebih seru lagi. Nah, insya Allah next webinar akan diumumkan di email teman-teman. Dan jangan lupa bagi teman-teman juga yang ingin dapat buku gratis dari Mas Dewa, ada 3 buku gratis dari Mas Dewa Prayoga. Caranya gampang, tinggal bikin status di Facebook dengan hashtag webinar Dewa Sharing, ya, hashtag webinar Dewa Sharing. Besok atau lusa ya, kita akan umumkan pemenangnya 3 orang. Silakan nanti teman-teman dapat buku gratis dari Mas Dewa. Silakan teman-teman pilih ya, bebas. Ya, 3 orang. Hashtagnya gampang, webinar Dewa Sharing ya, di Facebook teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di webinar kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.